Ada seorang anak yang kesepian banget, tapi tiba-tiba ada cewek cantik yang ternyata pembunuh bayaran datang dan jatuh cinta sama dia. Jadi, ada cowok namanya Hito, hidupnya biasa aja, dan lagi liburan musim panas di rumah sendirian karena ortunya pergi honeymoon kedua. Sepanjang hari dia di kamar aja, ngehalu sama karakter anime kesukaannya, dan rumahnya udah kayak kapal pecah. Suatu pagi, pas dia masih molor, ada yang pencet bel rumah. Waktu dia cek kamera keamanan, kelihatan ada cewek cantik yang lagi nyari kerjaan jadi pembantu. Bener-bener gak tahu harus ngapain, Hito malah manggil ceweknya masuk dan nanya, dia punya pengalaman kerja apa aja. Ceweknya bilang kalau dulu dia pembunuh bayaran yang tugasnya ngebunuh orang-orang yang gak setia. Hito langsung panik, tapi ceweknya ngejelasin kalau bosnya nyuruh dia kerja buat Hito. Hito sampai bingung, dan berharap cewek itu bercanda. Tapi ternyata dia serius banget. Dia makin panik. Dia nanya apakah dia ada hubungannya sama bos cewek itu. Si pembantu pembunuh tadi jawab kalau neneknya Hito dulu kenal sama sopir sepupunya anak bos dia. Hito bilang, kalau gitu kan mereka nggak saling kenal dong. Tapi langsung nyadar dia udah motong pembicaraan cewek itu, takut ceweknya marah. Cepet-cepet Hito ubah topik dan nanya cewek itu, dia spesialisasi bunuh-bunuh yang gimana. Ceweknya malah mutusin buat kasih demo. Mereka ke halaman belakang. Langsung ceweknya lemparin pisau ke pohon, dan semuanya bikin satu garis lurus vertikal gitu. Ngeliat itu, Hito sampai ngompol saking kagetnya, dan bilang kalau dia nggak punya musuh yang pengen dibunuh. Dan karena dia juga nggak kenal bosnya si cewek, lebih baik ceweknya pulang aja. Cewek itu kelihatan sedih, tapi dia ngertiin keputusan Hito, dan minta maaf udah ganggu sebelum pergi. Begitu ceweknya pergi, Hito langsung bernafas lega. Tapi kemudian Hito sadar kalau cewek itu jatuhin sesuatu. Dia langsung lari ngejar, sambil teriak kalau loncengnya jatuh. Pas sampai di perempatan, dia lihat truk ada di depannya, dan langsung sadar kalau dia dalam masalah. Beruntungnya si pembantu pembunuh langsung loncat buat nyelamatin dia, jadi nggak ketabrak. Anehnya, cewek itu jadi salah tingkah pas berdiri lagi, sambil bilang kalau dia belum pernah nyelamatin orang kayak gitu, jadi nggak ngerti kenapa jantungnya deg-degan banget. Hito agak kaget denger itu, tapi terus ceweknya pergi aja. Tiba-tiba Hito berubah pikiran dan nanya apakah cewek itu bisa datang lagi buat kasih demo keterampilannya. Begitu sampai rumah, ceweknya mulai ceramahin Hito tentang cara pakai pisau. Tapi Hito bilang dia cuma pengen cewek itu bantu bersihin rumah aja. Dia nunjukin semua tas yang ada di kamar, dan si pembunuh nanya ada berapa banyak. Cewek itu nanya kalau itu isinya mayat semua. Hito langsung panik. Coba ngejelasin kalau dia sama sekali nggak ada hubungannya sama kerjaannya si cewek. Dan dia cuma butuh pembantu rumah biasa. Karena cewek itu udah nyelamatin hidupnya, Hito mau bantu juga. Dan ceweknya nanya apakah dia bakal dipekerjakan kalau bisa jadi pembantu yang baik. Ceweknya berusaha sebaik mungkin, tapi baru mulai kerja sebentar, dia udah mecahin pel lantai, air tumpah kemana-mana, dan ember malah nempel di kepalanya. Dia gugup, dan minta maaf ke Hito, bilang bakal bersihin kekacauan ini dengan cepat. Tapi dia malah kepleset di lantai basah. Dan sebelum Hito bisa nangkep, cewek itu nunjukin keahlian akrobatiknya, dan sukses mendarat dengan sempurna. Eksekusi sempurna itu kacau lagi gara-gara ember jatuh ke kepalanya lagi, dan Hito nanya apakah dia selalu ceroboh kayak gitu. Ceweknya jadi lemes dan sedih dengarnya, terus gak tahu ngapain selain membunuh. Dia bilang bakal ngerti kalau Hito gak mau mempekerjakan dia lagi, tapi Hito malah ngambil ember dari kepalanya dan kasih handuk. Bilang bahwa dia selalu bisa belajar hal baru. Dia bantu cewek itu bersih-bersih rumah sambil ngajarin cara yang benar. Dan gak lama rumah mereka jadi kinclong. Setelah pres bersih-bersih, Hito mulai lapar, tapi pembantu barunya gak bisa masak. Jadi dia mutusin buat bantuin juga. Ceweknya ambil bagian sayur-sayuran, dan dengan skill pisaunya yang mantap, dia bisa hancurin kol dalam hitungan detik. Hito terus ngeluarin potongan daging babi yang udah dia beli sebelumnya, dan ceweknya malah gak tahu apa itu. Dia bilang selama ini dia gak peduli rasa makanan karena buat dia itu cuma buat nutrisi doang. Dan Hito ngerasa tersinggung dengar itu. Dia langsung promosiin potongan daging babi dari toko lokalnya. Tapi reaksi si cewek tetap datar aja. Tapi Hito nggak patah semangat dan mikir kalau ceweknya bakal berubah reaksi pas nyobain potongan daging babinya. Tiba-tiba dia sadar kalau dia belum nanya nama si cewek. Pembantu itu bilang kalau dia nggak punya nama. Dan sebagai bosnya, Hito bebas buat manggil dia apa aja. Dia mikir,
tapi nggak dapat ide. Jadi untuk sementara dia panggil ceweknya Mate. Hito nyiapin makanan, dan mereka mulai makan sambil dia penasaran nunggu reaksi si Mate. Walaupun dia nggak ngerasa rasa yang spesial, dia ngerasain kehangatan yang belum pernah dia rasain sebelumnya, dan bilang kalau makanannya enak. Tapi, pas Hito nyuruh dia coba pakai saus spesial yang isinya 90% mecin, dia langsung kewalahan sama rasanya. Malamnya, Hito kebangun sambil nangis karena mimpi buruk tentang mamanya, ninggalin dia, yang sering dia alami. Mendadak Hito merasa lapar, jadi dia mutusin buat ke dapur ambil mie instan. Tapi dia kaget banget pas tahu ada orang di sana. Dia takut kalau si pembantu pembunuh sebenarnya pengen ngebunuh dia pas lengah. Jadi dia ngintip dengan gugup ke dapur. Dia lihat si Mate ada di sana dengan bercak merah di wajahnya dan langsung panik. Tapi pas Mate berbalik bawa botol saus di tangannya, Hito langsung ngerasa lega. Mate kelihatan panik. Tapi dia bilang supaya tenang aja karena dia ngerti rasanya pengen ngemil tengah malam. Hito nyiapin sisa makanan dan mie instan buat ngemil. Dan setelah makan, si Mate nanya kalau Hito tadi abis mimpi buruk. Dia cerita pas lagi jalan ke dapur, dia dengar suara erangan dari kamar Hito, dan takut ada yang nyerang. Dia masuk diam-diam, malah nemuin Hito nangis dalam tidurnya. Hito malu banget dengar itu. Terus si Mate bilang kalau dia manggil-manggil nama mamanya berulang kali. Mate kemudian ceritain soal mimpinya yang aneh, di mana ada botol saus gede yang bisa ngomong, tapi pas dia mau jilat, botolnya malah hilang. Hito sampai bengong dengar cerita itu, dan si Mate bilang kalau itu pengalaman baru buat dia, karena biasanya semua mimpinya cuma tentang membunuh atau dibunuh. Makanya dia merasa sedih Hito punya mimpi buruk, dan dia nggak tahu gimana cara menenangkannya. Hito bilang nggak masalah, karena sejak ibunya pergi ninggalin keluarganya, dia sering mimpi tentang ibunya pergi. Dia cerita kalau waktu kecil, setiap mimpi buruk, dia tidur di pangkuan mamanya. Si Mate langsung nawarin pahanya yang empuk buat jadi bantal. Hito kaget banget dan bilang kalau dia udah bukan anak kecil lagi, dan dia ngerti kalau nggak bisa sembarang tidur di pangkuan orang. Mendengar itu, si Mate tiba-tiba merasa kosong dan nggak berguna. Terus kepikiran kata-kata bosnya yang dulu, yang bilang kalau dia cuma bagus buat membunuh. Badannya mulai merasa dingin, sampai tiba-tiba, Hito yang suka ngehalu itu naruh kepalanya di pangkuan si Mate. Mate mulai merasakan kehangatan dan bilang ke Hito, dia boleh tidur di pangkuannya selama yang dia mau. Keesokan harinya, Mate mulai motong-motong sampah, biar jadi lebih ringkas. Dan Hito kagum ngelihatnya. Pas dia keluar buat buang sampah, dia nemu anak anjing yang ditinggal di depan pintunya sama seseorang biar dia ngerawatnya. Hito kesal sambil mikir apa rumahnya ini semacam panti asuhan buat nampung hewan liar dari segala jenis. Saat Mate nemu secari kertas di dalam kotak. Tulisannya bilang kalau pemilik anjing beli dengan asumsi itu ras kecil, tapi ternyata anjingnya bisa gede, dan dia nggak punya uang atau waktu buat ngerawatnya. Jadi, pemiliknya ninggalin anak anjing di depan rumah yang kelihatan paling kaya di lingkungan itu, dan berharap orang yang nemu bakal ngerawatnya. Hito frustasi. Tapi dia tetap mutusin buat adopsi anjing itu, karena nggak bakal bisa bertahan di luar pas musim panas. Mate tiba-tiba keinget trauma lama gara-gara kata-kata Hito, dan bilang kalau menyelamatkan hidup tanpa mikir panjang gak selalu jadi hal terbaik. Dan mereka yang ditinggalkan, harusnya jadi lebih kuat, biar bisa bertahan sendiri. Dia bilang ke Hito kalau menunjukkan rasa kasihan ke anjing itu, mungkin bisa bikin dia nyesel di masa depan. Hito cuma jawab, kalau dia nggak terlalu mikirin hal yang terlalu filosofis kayak gitu. Dia angkat anak anjing itu di pelukannya, dan nanya ke Mate, apakah dia nyelamatin Hito kemarin karena rasa kasihan, atau cuma karena naluri buat selamatkan nyawa seseorang. Dia bilang bahwa naluri manusia itu menolong mereka yang bisa ditolong, terus bawa anak anjing itu masuk. Hito ngeliat anak anjingnya lucu dan menggemaskan banget. Terus dia nanya ke Mate, apa mau pegang juga? Dia bilang ogah dan menjauh waktu Hito bawa anak anjing itu ke arahnya. Hito nanya apa dia takut sama anjing, dan si Mate jadi malu sambil ngaku kalau dia emang agak takut. Tapi, dia nambahin kalau Hito nyuruh dia buat gendong atau main sama anak anjing itu, dia bakal nurut meski takut. Hito bilang dia nggak perlu maksa diri, terus nanya kenapa sih dia takut sama anjing. Mate cerita kalau dulu waktu bosnya ngelatih dia jadi pembunuh bayaran, dia ditinggal di hutan sama anjing liar. Dan itu bikin trauma seumur hidup. Hito bilang itu masalah serius,
Soalnya dia pengen pelihara anak anjing itu di rumah untuk sementara, dan dia berharap Mate bisa bantu-bantu. Kata-kata Hito benar-benar kena banget buat si Mate, dan dia jadi pengen bermanfaat buat majikan barunya. Dia mutusin buat ngatasi rasa takutnya, dan nanya apakah dia bisa gendong anjingnya. Hito kasihin anak anjingnya, dan si Mate mulai getar-getar kayak HP Nokia jadul, pas anak anjingnya tiduran di pelukannya. Hito nanya, sebenarnya kenapa sih dia takut banget? Mate bilang kalau anjingnya punya cakar dan taring tajam, tapi Hito bilang kalau anjingnya kelihatannya lucu dan polos. Tiba-tiba si anak anjing mulai gigiti jari Mate. Dan dia langsung panik banget, sampai hampir ngelempar anak anjing itu keluar jendela. Untungnya, Hito langsung menghentikan dan ambil alih anjingnya. Sementara Mate ngos-ngosan di lantai, anjing itu mulai gigit-gigit jari Hito juga. Dan dia sadar kalau giginya si anak anjing lagi gatal. Jadi dia bawa ke pet shop terdekat buat dicek dan beli barang-barang yang diperlukan. Pas mereka pulang, Hito ngucapin terima kasih ke Mate karena udah bantu belanja. Dia tiba-tiba bilang kalau dia belum pernah lihat siapapun sebaik Hito, karena perintah yang dia dapat dari Hito beda banget dari yang biasa dia terima. Dulu, kerjanya soal ngebunuh orang dan gagal bukan pilihan. Tapi Hito malah baik banget sama dia meskipun dia udah salah melulu. Dia nanya, dia bisa ngapain biar jadi lebih berguna buat Hito? Dan apakah dia pantas buat tinggal sama Hito? Belum sempat Hito jawab, si anak anjing mulai kabur. Tapi Hito berhasil nangkep anjingnya. Kemudian, Hito bilang ke Mate bahwa dia pasti pernah kepikiran buat berhenti jadi pembunuh dan pengen hidup kayak cewek biasa. Dia bilang ini kesempatan buat dia, jadi jangan terlalu dipikirin. Si Mate tiba-tiba sadar kalau selama jadi pembunuh bayaran, dia nggak pernah kepikiran buat berhenti. Buat dia, membunuh adalah satu-satunya alasan eksistensinya, dan dia pikir bakal jadi nggak berguna kalau dia berhenti dari pekerjaan itu. Tiba-tiba, Hito bilang ke Mate buat lihat matahari terbenam yang luar biasa indah, dan dia ikut berdiri di sebelah Hito. Dia mikir, kalau dia tetap bareng Hito, mungkin dia bisa belajar dan paham lebih banyak tentang apa yang sebenarnya dia inginkan. Hito bilang waktu pertama kali dia datang ke rumah, Hito beneran takut, karena dia belum pernah lihat pembunuh bayaran di kehidupan nyata. Tapi setelah mengenal Mate, dia ngerasa kalau Mate itu orang baik di dalam hatinya. Dengar dibilang orang baik, si Mate langsung ingat masa-masa dia masih cewek biasa dan dipuji ortunya. Dia tiba-tiba nanya ke Hito, gimana caranya jadi cewek normal lagi? Dan saran pertama Hito adalah soal kegagalannya. Hito bilang, karena semua yang dia minta ke Mate itu hal baru, wajar kalau dia gagal, jadi jangan biarin kegagalan itu jadi beban. Kemudian, si Mate mulai siap-siap buat masak makan malam dan motong kol seperti orang biasa. Si Mate mikir kalau ngelakuin sesuatu dengan cara biasa, itu jauh lebih gampang dan gak butuh konsentrasi tinggi. Terus mulai mikirin soal makan malam. Tiba-tiba, si anak anjing datang dan mulai menggosokkan badannya di kaki Mate. Dia kaget dan langsung nunjukin pisau ke anak anjing itu. Mikir kalau anjingnya nyerang dia dari belakang. Tapi pas lihat anak anjingnya gemetaran dan jatuh, dia sadar kalau itu cuma lapar. Dia kasih makan anak anjingnya dan coba pegang buat ngatasi rasa takutnya. Pas banget Hito masuk kamar dan bikin dia kaget. Dia kagum Mate udah kasih makan anjingnya dan ngucapin terima kasih. Hito kemudian mulai mengelus anak anjing, dan karena bulunya fluffy banget, dia memutuskan buat kasih nama Macai. Semua senang dengan nama itu. Dan kemudian Hito tiba-tiba ngasih ekspresi bangga tanpa alasan buat bilang ke Mate kalau dia udah jauh lebih baik dalam pekerjaannya. Si Mate beneran terharu dengan apresiasi itu, dan tawarin buat urus si anak anjing kalau Hito lagi sibuk. Hito agak khawatir soal fobianya si Mate, tapi dia bilang kalau dia pengen jadi normal, dan untuk itu, dia harus ngalahin rasa takutnya dulu. Hito kagum sama tekadnya, terus bantuin dia buat nyayangin Macai, dan akhirnya gendong anak anjing itu. Dia elus perutnya, dan nyadar kalau rasa takutnya nggak beralasan, dan si anak anjing ternyata bener-bener penurut. Setelah itu, mereka duduk buat makan malam, dan si Mate jatuh cinta lagi sama sausnya. Dia habisin makanannya cepet banget. Dan waktu Hito tanya apa dia mau nambah, dia bilang gak mau ngerepotin tuannya untuk hal kayak gitu. Tapi tubuhnya bergerak sendiri dan ngasih piringnya. Hito bilang kedibat berhenti ragu-ragu terus, dan bilang aja kalau mau sesuatu. Mate langsung manfaatin kesempatan itu dan minta Hito kasih nama buat dia. Hito mulai nanya beberapa pertanyaan rutin sebelum milih nama yang cocok. Hito nanya tentang ulang tahunnya,
Dan satu-satunya yang dia tahu soal ulang tahunnya adalah kalau waktu itu salju turun deras. Hito mutusin buat kasih nama Yuki, yang artinya salju. Tapi itu malah bikin Yuki ingat lagi kenangan buruknya. Bosnya yang dulu juga panggil dia Yuki, karena dia dianggap berdarah dingin kayak salju. Dia benci nama itu, tapi pas Hito cerita betapa dia cinta salju dan musim dingin, dia akhirnya terima nama itu. Dia tersenyum sambil mengucapkan terima kasih ke Hito, karena ngasih nama itu, dan mulai ngulang-ulang namanya, kayak Pokemon. Keesokan harinya, pas Yuki lagi main sama Matsai, Hito datang bawa alat tindik karena dia pengen bikin tindikan biar kelihatan keren di depan teman-temannya. Dia bilang nggak cukup percaya diri buat ngelakuin sendiri, jadi dia minta Yuki bantuin. Yuki setuju buat bantuin, tapi pas mau bikin lubang di telinganya, dia tiba-tiba mundur. Yuki mulai gemetaran sambil nanya ke Hito, apakah ini hukuman buatnya karena ngelakuin sesuatu yang Hito nggak suka. Dia bilang takut buat nindik tubuh Hito, dan Hito nanya balik. Bukannya dulu dia sering nindik orang dengan cara yang lebih ekstrem. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi, dan Yuki pergi buat lihat siapa yang datang. Di luar pintu, ada adik perempuan Hito, Riko, yang udah nggak sabar nunggu dibukain pintu, karena Hito kasih tahu lewat pesan kalau dia punya anjing, dan Riko pengen banget lihat. Yuki bukain pintu, dan Riko bengong ngelihat ada cewek di rumah kakaknya. Pas Riko masuk, dia takjub melihat betapa bersihnya rumah itu. Tapi yang lebih bikin dia heran adalah kakaknya punya pembantu yang cantik. Dia mulai narik-narik pipi Hito sambil nanya kenapa nggak ngasih tahu dia duluan. Dan Hito jawab kalau mama mereka bakal khawatir kalau tahu soal ini. Dia bilang kalau dia sudah telepon papa mereka buat ngomongin soal sewa pembantu. Hito bilang kalau papanya cuma ngasih izin aja. Tapi Riko mulai narik-narik pipi Hito lagi. Yuki nanya apakah mereka tinggal di rumah yang berbeda. Riko tiba-tiba jadi malu dan membalikan badan, sementara Hito ngejelasin kalau adiknya suka banget sama orang atau benda yang cantik. Makanya dia nggak cerita soal Yuki sebelumnya. Akhirnya, kedua cewek itu saling kenalan, dan Riko bilang kalau nama Yuki itu bagus. Yuki ngucapin terima kasih dan bilang kalau nama itu dari Hito, karena dulunya dia pembunuh bayaran dan nggak punya nama tetap. Hito coba ngehentikan Yuki, tapi udah terlambat, dan Riko langsung bengong. Tapi, bukannya takut, Riko malah kagum karena Yuki cantik sekaligus kuat. Dia minta tanda tangan Yuki, tapi kecewa pas lihat tulisannya yang kasar dan kekanak-kanakan. Yuki jadi khawatir lihat reaksi Riko dan Hito. Yuki kasih tahu kalau dia emang nggak jago nulis, tapi bisa ngomong 12 bahasa dengan lancar. Riko makin kagum dan mutusin buat bikin proyek liburan musim panasnya tentang Yuki. Dia minta Yuki buat nunjukin skill pembunuh bayaran, dan Hito langsung nyuruh adiknya berhenti. Dia bilang jangan nulis apapun yang bisa bikin masalah buat Yuki. Tapi Riko bilang bakal nulisnya seolah-olah itu cerita fiksi aja. Riko balik lagi ke Yuki, yang ngajak dia ke halaman belakang buat lihat kemampuannya. Di sana, Riko berdiri dengan apel di kepalanya, dan dia gak ragu sedikit pun soal ketepatan lemparan Yuki yang siap melempar pisau ke arahnya. Yuki berhasil kena apel tepat di tengahnya, dan Riko benar-benar senang ngelihatnya. Dia tanya Yuki dari mana dia ngeluarin pisau itu, dan Yuki jawab kalau pisau itu disimpan di dalam pakaiannya. Dulunya dia bawa 16 pisau, tapi Hito bilang itu terlalu banyak, jadi sekarang dia cuma bawa 5 pisau aja. Setelah itu, pas Riko lagi nanya-nanya terus, perutnya tiba-tiba bunyi kelaparan, dan Hito ketawa bilang kalau udah hampir waktunya makan siang. Riko minta Yuki buat masakin makanan andalannya, tapi satu-satunya yang dia tahu soal masak-memasak cuma motong-motong kol. Tapi, mereka kan bukan herbivora yang makannya cuma itu, jadi mereka keluar buat makan Big Mac. Riko lihat poster festival musim panas yang bakal diadain malam ini, dan Hito bilang ke Yuki kalau di festival itu ada jual saus yang spesial banget. Yuki sampai ngiler dengarnya, dan minta Hito buat ngajak dia ke sana, dan tentu aja dia senang hati terima. Mereka bertiga pergi ke festival, dan coba-coba main tembak-tembakan. Riko nggak kena apa-apa, dan Yuki maju buat nunjukin skillnya. Tapi, ternyata dia juga nggak kena apa-apa. Yuki mikir kalau pistolnya bengkok, dan mulai ragu apakah dia beneran cocok jadi pembunuh bayaran. Setelah itu, mereka coba main tangkap ikan mas, dan kali ini Yuki nunjukin skillnya. Selanjutnya, mereka ke toko saus, dan Yuki menikmati banget kerupuk yang dilumuri saus lezat. Riko lari buat beli minuman, dan Hito sama Yuki mutusin buat nungguin di dekat situ. Sambil nunggu, Hito nanya apakah Yuki pernah ke festival sebelumnya,
dan Yuki bilang kalau dia pernah. Tapi cuma buat ngincer targetnya. Dia jadi sedih ingat masa lalunya yang kelam, tapi tiba-tiba kembang api mulai menyala, dan dia terkagum-kagum melihatnya. Gak lama, Riko balik bawa minuman, dan duduk di antara mereka buat lihat kembang api. Setelah itu mereka pulang, dan tiba-tiba ada pengendara motor ngebut ke arah mereka. Mereka dengar ada orang teriak kalau itu perampok yang baru aja nyuri barang-barangnya. Dan pengendara motor itu hampir nabrak Riko. Tapi Yuki berhasil nyelamatin dia. Hito buru-buru ngecek kondisi mereka. Dan dia malah ngira kalau adiknya jadi suka setelah dipeluk Yuki. Dia senang karena gak ada yang terluka. Tapi dia marah banget sama si pengendara motor karena merampok orang yang gak bersalah dan bahayakan nyawa orang lain. Hito bilang kalau orang kayak gitu harus dihukum. Dan Yuki langsung nerima itu sebagai misinya. Dia mulai manjat gedung dan ngejar perampoknya kayak Spider-Man. Bahkan sebelum Hito sempat nyuruh dia buat berhenti. Dan Riko bilang mereka harus ikut Yuki, karena dia pengen lihat Yuki ngalahin perampoknya. Mereka ngikutin Yuki yang lompat-lompat di atap. Dan dia nggak lama kemudian nemuin si pengendara motor. Yuki melompat dari gedung dan melempar 2 pisau buat meledakkan ban motornya, bikin dia jatuh di gang. Hito dan Riko sampai di tempat itu pas banget saat Yuki mendekati perampok dengan pisau di tangannya. Hito panik dan minta Yuki buat nggak bunuh perampoknya, tapi Yuki cuma ketok helmnya sambil bilang kalau ini hukumannya. Hito lega ketika Yuki berbalik dan bilang kalau menurutnya ini hukuman yang normal, apalagi perempuan yang dirampok sudah datang ke tempat kejadian bareng polisi buat nangkep si perampok. Hito dan para cewek itu pulang ke rumah. Dan Riko bilang ke Yuki kalau teman-temannya di sekolah pasti bakal kaget banget pas dia cerita tentang Yuki. Yuki penasaran dengar tentang sekolah, soalnya dia belum pernah ke sana. Riko cerita kalau sekolah itu tempat yang asik, selama gak ada anak pendiam yang bawa senjata. Dan di sana mereka bisa dapat teman-teman baru dan belajar banyak hal. Riko kemudian lari ke rumahnya dan kata-katanya bikin Yuki jadi tertarik buat sekolah. Dia bilang ke Hito bahwa mungkin sekolah bisa bantu dia jadi lebih normal, dan Hito setuju sambil mikir apakah Yuki memang tertarik buat sekolah, tapi masih bisa masuk sekolah di usianya sekarang. Nah, waktu berlalu dan liburan musim panas pun berakhir. Pas Hito balik ke sekolah untuk mulai tahun ajaran baru di SMA, dia mikir apakah Yuki bakal baik-baik aja sendirian di rumah. Tiba-tiba, salah satu teman preman datang dan nanya, apakah dia udah dengar kabar tentang cosplayer pembantu cantik di kota? Hito langsung semprot minumannya sambil pura-pura nggak tahu apa-apa, biar nggak banyak ditanya. Salah satu temannya bilang kalau dia kadang lihat si pembantu cantik itu di perpustakaan, dan Hito jadi penasaran kenapa Yuki ke perpustakaan. Tiba-tiba, guru mereka masuk kelas dan bilang kalau ada murid pindahan baru hari ini. Murid baru itu ternyata Yuki, dan Hito langsung panik lihat dia. Guru ngenalin Yuki sebagai sepupu Hito, dan nyuruh dia duduk di depan Hito. Hito masih nggak bisa mencerna semua yang terjadi. Tapi begitu Yuki nengok dan bilang kalau dia nggak sabar buat belajar bareng tuannya, seluruh kelas jadi iri sama Hito. Sisa hari itu jadi sulit banget buat Hito. Dan pas Riko datang menjumpainya setelah sekolah, Hito udah kayak patung aja. Dia langsung nyadar kalau Riko yang bikin semua ini, dan Riko lompat kegirangan sambil bilang kalau ini adalah kejutan besar buat dia. Hito agak kecewa, tapi saat mereka jalan pulang, Riko bilang kalau Yuki ternyata tak belajar dengan cepat banget, dan dia pelajarin dasar-dasar segala hal cuma dalam 3 hari. Hito bilang kalau dia lebih penasaran tentang hal lain, kayak gimana caranya Yuki bisa masuk sekolah dan bahkan masuk di kelasnya lagi. Dia nanya kenapa harus pura-pura jadi sepupunya, dan kenapa juga mereka rahasiain dari dia. Yuki bilang kalau ide pura-pura jadi sepupu itu datang dari Riko. Karena itu bakal bikin cerita latar belakang yang lebih meyakinkan. Soal masuk sekolah, Yuki pakai koneksinya di dunia bawah tanah buat bantu urusan itu. Dia juga bilang kalau Riko minta dia buat nggak ngasih tahu Hito soal masuk sekolah karena bakal lebih seru lihat reaksinya nanti waktu tahu. Hito pun nyubit Riko gara-gara ini, dan Yuki khawatir Hito marah. Dia bilang kalau dia gak marah, cuma kaget aja. Dan kemudian bilang kalau mereka harus menikmati masa SMA mereka bareng-bareng mulai sekarang. Besoknya, begitu waktu istirahat dimulai, semua murid langsung buru-buru ke kantin buat beli roti katsuda sudah spesial, cuma dijual seminggu sekali. Yuki penasaran sama roti itu, dan Hito cerita kalau toko roti katsuda itu terkenal banget,
Dan sekolah punya kerja sama mereka supaya murid bisa beli roti enak mereka sekali seminggu. Karena langka, roti itu cuma tersedia dalam jumlah sedikit, dan semua orang berlomba buat jadi yang pertama beli. Hito mulai cerita ke Yuki tentang berbagai varian roti yang mereka jual, termasuk yang ada saus enaknya di dalam. Itu aja udah bikin Yuki tertarik, dan dia bilang ke Hito kalau dia bakal dapetin rotinya buat mereka berdua. Hito bilang kalau itu bakal susah, karena kelas mereka paling jauh dari kantin, tapi Yuki gak mau mundur. Dia lompat keluar jendela dan naik ke atap, dan Hito ngikut sambil nyuruh dia berhenti. Tapi pas lihat wajah penuh tekad Yuki, dia sadar kalau percuma buat coba menghentikannya. Yuki lari di atas pagar, fokus penuh buat sampai ke toko roti Katsuda sebelum yang lain. Ngeliat tekad Yuki, Hito jadi inget sama adiknya waktu dia pengen makan dessert. Dan dia mikir, kalau gak ada yang bisa menghentikan cewek-cewek, kalau udah pengen makan sesuatu yang benar-benar mereka pengen makan. Pas itu, Hito ngelihat sekelompok penggemar roti Katsuda hardcore yang lagi lari menuju toko, dan dia khawatir situasinya bakal jadi aneh kalau Yuki tiba-tiba muncul di depan mereka. Tapi Yuki ambil jalan pintas dan melompat dari satu gedung ke gedung lain, mendarat dengan sempurna di pagar gedung baru. Dia lalu turun ke tanah, tepat di depan toko roti, dan masuk dengan anggun sambil pesan roti isi buat dirinya sendiri dan sandwich buat Hito. Namun, begitu dia kembali ke Hito, dia gemetaran kecewa karena perempuan di toko bilang kalau satu orang cuma boleh beli satu roti aja. Dia minta maaf ke Hito karena dia beli roti isi buat dirinya dan kemudian dapat roti isi biasa dari kantin buat Hito. Hito bilang kalau dia bakal makan roti yang biasa aja, dan Yuki dengan malu-malu nawarin roti Katsudanya. Dia bilang ke Yuki untuk makan aja rotinya karena dia udah pernah makan sebelumnya. Dan gak adil kalau dia yang makan, padahal Yuki yang udah berjuang buat dapetin roti itu. Yuki senang banget dan mulai makan roti isi itu. Dan Hito juga bahagia cuma dengan melihatnya. Tiba-tiba, Yuki memutuskan untuk kasih sepotong roti itu ke Hito. Dan dia jadi gugup saat Yuki memaksakan roti itu masuk ke mulutnya. Malam itu, Riko datang ke rumah Hito untuk menginap bareng Yuki. Dia bilang ke Hito kalau dia selalu pengen punya kakak perempuan, dan bahkan pernah membayangkan Hito jadi cewek. Hito bilang ke Riko buat ngerem imajinasinya yang kelewat jauh, dan Riko ngasih tahu kalau dia punya ide lebih baik buat bikin Yuki jadi kakak perempuannya. Dia bilang Hito harus menikahi Yuki, dan memasukkannya ke keluarga mereka, dan itu bakal jadi akhir yang sempurna buat semua orang. Hito jadi gugup banget waktu Riko bilang kalau Yuki jelas suka sama dia, dan dia coba menyangkalnya. Riko bilang kalau Hito nggak bakal ngerti perasaan cewek, tapi dia yakin Yuki bisa aja kapan-kapan nembak Hito. Dia bilang kalau mama mereka pasti bakal setuju sama pernikahan itu, tapi nggak yakin soal papa mereka. Pas itu, Yuki datang dan nanya siapa yang mau nikah. Hito panik, tapi Riko nggak ragu-ragu bilang ke Yuki kalau dia bakal seneng banget kalau Yuki nikah sama kakaknya. Dia nanya ke Yuki apakah dia suka Hito, dan Yuki ngejawab dengan bilang kalau dia kagum banget sama Hito. Hito hampir kehilangan akal sehatnya. Tapi Riko langsung ganti topik dan bilang kalau dia pengen makan buah. Mereka pergi keluar buat makan buah sambil menikmati udara segar, dan Riko mulai nge-shipping Hito dan Yuki lagi. Dia bilang ke Yuki kalau nanti pas Hito udah 18 tahun, mereka bisa nikah secara resmi karena Yuki lebih tua dari Hito. Yuki agak panik karena dia nggak ngerti apa itu pernikahan. Tapi Riko bilang itu bukan sesuatu yang nggak bisa dia hadapi. Hito coba buat nyuruh adiknya diam. Tapi Riko tanya balik, apakah dia nggak bakal senang kalau bisa nikah sama cewek cantik dan bisa diandalkan kayak Yuki. Hito jadi merah muka karena nggak bisa menyangkalnya. Dan Riko bilang kalau itu bukti kalau dia benar. Di hari sekolah berikutnya, Hito merasa ngantuk karena Riko bikin mereka terjaga semalaman. Tiba-tiba, gurunya ngelihat dia ketiduran dan melempar kapur tepat ke kepalanya. Tapi Yuki pakai keahliannya buat cepat-cepat membelah kapur itu jadi dua. Sayangnya aksi Yuki malah bikin bumerang, karena dua bagian kapur itu malah kena kedua mata Hito. Dan dia panik karena mengira kapurnya bakal meleset dari kepala Hito seperti di film. Guru dan seluruh kelas juga nggak percaya, karena mereka nggak ngerti gimana kapur itu bisa terbelah jadi dua. Hito pergi ke UKS buat periksa matanya, dan dia kaget menemukan ada suster baru yang cantik di sana. Suster itu ngenalin diri sebagai Nida, dan mulai memeriksa mata Hito sambil nanya tentang hubungannya dengan Yuki. Hito gugup dan bilang kalau Yuki adalah sepupunya,
Tapi Nita ketawa dan bilang kalau mereka nggak mirip sama sekali. Dia juga bilang kalau Hito pas banget dengan tipe cowok yang dia suka, dan Hito nggak tahu harus gimana nanggepinnya. Setelah selesai periksa, dia bilang kalau mata Hito baik-baik aja. Tapi tiba-tiba, dia pergi ke pintu dan ngunci sebelum melempar Hito ke tempat tidur. Sambil bilang kalau dia bakal periksa bagian tubuh Hito yang lain buat lihat apakah dia perlu bantuan medis lebih lanjut. Hito jadi gugup banget pas Nita naik di atasnya, sambil bilang kalau dia bakal kasih pengalaman pertama terbaik buat Hito. Hito panik dan bilang kalau bahkan video jagung terburuk pun punya perkembangan emosional sebelum sampai ke aksi. Tapi suster itu nggak peduli. Dia hampir aja cium Hito ketika kunci pintu tiba-tiba jebol dan Yuki masuk nyariin Hito. Begitu pelajaran selesai, Yuki buru-buru mencari Hito karena khawatir. Dan dia kaget ngelihat Hito dipiting sama perempuan lain. Hito lega ngelihat Yuki dan langsung lari buat sembunyi di belakangnya. Yuki nanya ke Nita apa yang dia lakukan. Dan Nita bilang kalau itu cuma lelukon yang suka dia lakukan ke cowok-cowok lucu polos. Hito nggak percaya, karena dia hampir aja dimakan, tapi Nita cuma mengabaikan kekhawatirannya. Dia bilang ke Hito untuk datang dan ambil obat tetes mata, tapi Hito jadi nggak nyaman mendekatinya lagi. Nita terus menggoda, dan tiba-tiba Yuki menarik Hito mendekat ke dirinya. Dia bilang ke suster buat jaga jarak dari Hito, dan Hito mulai malu karena sadar kalau Yuki cemburu. Yuki bawa Hito keluar dari ruang UKS, dengan Nita bilang kalau mereka boleh datang lagi, kalau ada masalah nanti. Yuki gak ngelepas tangan Hito, sampai mereka sampai di tempat yang sepi, dan kemudian Yuki minta maaf karena udah menariknya tadi. Kemudian dia bilang kalau ada sesuatu yang penting yang harus dia bilang ke Hito, dan hati Hito langsung deg-degan karena dia pikir Yuki bakal nembak dia. Tapi, Yuki malah bikin Hito kaget dengan bilang bahwa Nita pasti seorang pembunuh bayaran seperti dia, dan mereka harus benar-benar waspada terhadapnya. Dan benar saja, Nita memang pembunuh bayaran dengan ambisi setinggi langit. Dia ingin menciptakan harem yang berisi model-model tampan dan berotot, dan hidup mewah di suatu tempat di Yunani. Untuk mencapai tujuan itu, dia jadi pembunuh bayaran dan membunuh banyak orang, dan sekarang tujuan akhirnya sudah di depan mata. Misi Nita saat ini adalah menghabisi Yuki, dan begitu dia berhasil, dia akan punya cukup uang untuk hidup seperti yang dia impikan. Sementara itu, di rumah Hito, dia mencoba tidur, tapi itu sulit banget karena Yuki terus berjaga buat melindunginya. Hito minta dia buat kasih dia tidur dengan damai, tapi Yuki menolak karena khawatir kalau Nita bakal nyerang Hito saat dia tidur. Yuki bilang dia perlu berjaga-jaga biar perempuan jahat itu nggak datang ke situ. Tapi Hito bilang dia nggak bisa tidur kalau Yuki terus-terusan ngeliatin dia. Yuki punya ide lebih baik, dan dia tiduran di sebelah Hito, yang sekarang jadi gugup dan gelisah. Dia sembunyi di balik selimut, karena nggak mau lihat apa yang mulai timbul dalam dirinya. Tapi kemudian bilang ke Yuki, bahwa dia lebih khawatir tentang dia, daripada dirinya sendiri. Dia curiga kalau Nita mungkin mengincar nyawa Yuki, dan Yuki langsung memikirkan kemungkinan itu. Dia bilang ke Hito, biar gak usah terlalu khawatir karena dia bisa menghadapi orang selevel Nita, bahkan dalam tidurnya. Yuki mulai berpikir gimana caranya Nita tahu tentang dirinya, menyadari kalau masa lalunya mulai menyusul, dan dia telah melibatkan Hito dalam masalah ini juga. Tiba-tiba, dia pegang tangan Hito, bilang padanya untuk gak usah cemas tentang apapun, karena dia akan terus melindungi Hito, apapun yang terjadi. Hito jadi malu mendengar itu, dan dia bangun, bilang bahwa dia juga mau Yuki tetap aman, meskipun dia sendiri gak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba dia mutusin buat buka jendela, biar dapat udara segar. Tapi Yuki bilang dia aja yang buka, karena selalu ada bahaya dari penembak jitu. Begitu dia buka kunci jendela, tiba-tiba dia mencium aroma saus favoritnya, dan bertanya-tanya dari mana baunya. Saat dia sibuk mencari sumber bau yang lezat itu, dia tiba-tiba dengar suara Nita yang bilang kalau dia udah kehilangan ketajamannya. Si cosplayer Catwoman udah masuk ke kamar saat Yuki teralihkan, dan Hito udah ada dalam genggamannya. Nita bilang kalau Yuki jadi lebih lemah karena main rumah-rumahan dengan bocah ini, dan dia jatuh ke perangkap yang begitu jelas. Nita nanya apakah benar dia adalah pembunuh terkenal yang dikenal sebagai Serigala Putih dari 9 Naga. Yuki ngeluarin pisau, tapi Nita nyuruh dia nahan diri karena dia bakal nyolok mata Hito sebelum Yuki bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba, Yuki ngeluarin aura yang mengintimidasi dan mulai ngomong dalam bahasa Mandarin.
Dia ngancam Nita kalau dia nyakitin Hito, dia bakal bikin Nita menyesal sampai minta mati. Nita ketakutan, dan akhirnya dia mundur dari nyakitin Hito. Dia bilang ke Yuki kalau dia sebenarnya cuma punya urusan sama Yuki karena ada yang bayar buat bunuh dia. Tapi, dia sadar kalau perbedaan skill mereka terlalu jauh, dan dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain lawan Yuki tanpa Sandera. Makanya, Nita putusin buat bawa Hito, dan menyuruh Yuki ketemuan di lapangan sekolah jam 2 malam jika dia mau Hito selamat. Setelah Nita pergi, Yuki mulai nginget perkataan gurunya, yang bilang bahwa apapun yang dia lakuin, dia gak bakal bisa bunuh Hito. Yuki mengakui bahwa itu memang benar, dan dia memutuskan untuk berhenti hidup dalam delusi bahwa dia bisa jadi orang normal. Dia berencana untuk membunuh Nita, menghilangkan semua bukti, dan saat Hito sudah aman, dia akan meninggalkan negara ini untuk selamanya, dan kembali bekerja sebagai pembunuh bayaran. Namun dia teringat bahwa Hito ingin dia aman dan tetap bersamanya. Dan dia sadar bahwa dia juga ingin hal yang sama. Sementara itu, Nita telah membawa Hito ke sekolah dan mengikatnya dengan peralatan bondage yang selalu dia simpan di tasnya kalau dia merasa iseng. Hito cukup tenang menghadapi situasi ini, dan Nita bertanya apakah dia tidak takut bahwa dia bisa mati kapan saja, dan semua ini akan jadi kesalahan Yuki. Dia bertanya apakah Hito sekarang membenci pembantunya itu, dan Hito menjawab bahwa meskipun dia takut, dia percaya pada Yuki kalau dia akan melindunginya. Nita terkesan Hito bisa bilang hal semacam itu, meskipun dalam situasi ini, dan mengaku bahwa dia sebenarnya tidak ingin melibatkan Hito dalam pertarungan ini. Namun, dia harus melakukan ini untuk melawan pembunuh menakutkan bernama Zu. Hito kemudian bertanya siapa itu Zu. Dan Nita tanya, apakah dia tidak tahu nama asli Yuki yang terkenal di dunia bawah. Dia bilang bahwa Yuki bukan cuma sekadar pembunuh bayaran, dia adalah monster. Dia mulai menjelaskan bahwa banyak orang menakutkan di dunia bawah, tapi Yuki ada di level lain. Dia adalah pembunuh berdarah dingin dan tanpa belas kasihan yang tidak menunjukkan emosi saat membunuh orang. Tidak hanya itu, Yuki adalah nomor 4 dalam klan pembunuh terhebat di dunia yang dikenal sebagai Dragon's Nine. Nita menjelaskan bahwa Dragon's Nine mengumpulkan individu berbakat dari seluruh dunia dan melatih mereka menjadi pembunuh master. Dan mereka telah terlibat dalam hampir semua pergolakan besar dalam sejarah. Tapi, karena mereka sangat kuat dan penting, mereka juga punya banyak musuh, dan ada harga besar di kepala mereka. Nita bilang, kalau dia berhasil membunuh Yuki, dia bakal dapat banyak uang, dan reputasinya juga bakal naik. Jadi dia bisa dapetin pekerjaan yang bayarannya lebih tinggi lagi. Hito nggak terkesan sama ambisi Nita, dan nanya, apakah dia beneran ngomongin Yuki, yang cuma cewek 16 tahun yang kadang gak ada ekspresi. Dan di saat berikutnya, semua bisa terlihat di wajahnya. Nita teriak ke dia, bilang kalau dia yakin Yuki adalah pembunuh yang namanya Zu, karena dia udah memata-matai Yuki selama beberapa minggu terakhir. Tiba-tiba, Nita jadi mikir kalau Hito bukan orang biasa, karena gak mungkin ada orang yang setenang itu saat nyawanya dalam bahaya. Apalagi, dia berhasil melahkan hati yang membeku dari Yuki. Namun, dia berencana untuk memanfaatkan hal itu, karena dia tahu Yuki bakal lakukan segala cara untuk melindungi dia, dan itu bakal bikin Yuki jadi lebih rentan. Pas jam 2 tepat, Yuki datang ke sana. Dia mulai lari menuju Nita, yang menembaknya. Tapi Yuki dengan mudah menebas peluru-peluru itu. Nita langsung lanjut ke bagian rencana berikutnya dan menembak tanah, ngebuat jebakan ranjau yang udah dia tanam di situ aktif. Yuki baru sadar setelah ranjau itu aktif, dan ledakan dahsyat menyelimutinya. Nita tertawa, ngerasa menang, dan Hito ketakutan. Tapi Yuki nggak terluka, dan dia menerobos asap untuk menyerang Nita, yang hampir nggak bisa menahan serangannya. Nita mencoba manas-manasin Yuki bilang kalau dia ngungkap masa lalunya ke Hito. Hito nggak bakal biarin dia tinggal di sampingnya. Tapi Yuki cuek aja sama omelan Nita dan nyuruh dia berhenti ngoceh. Yuki bilang, Hito besok masuk sekolah, dan kalau kelamaan begadang, dia bakal ngantuk di kelas. Nita mulai teriak-teriak, karena nggak ada yang nganggap dia serius. Dan dia bilang ke Yuki, supaya diam aja, biar dia bisa ngalahin Yuki sampai mati, kalau nggak mau Hito kehilangan semua anggota tubuhnya. Dia pencet beberapa tombol di smartphone-nya. Tiba-tiba ada laser yang mengarah ke tangan dan kaki Hito. Nita bilang ada sniper yang ngarah ke setiap anggota tubuhnya. Dan dia cuma butuh pencet satu tombol lagi, buat bikin hit, tinggal badan doang. Dia suruh Yuki nyerah aja sekarang,
tapi Yuki malah langsung nyerbu ke arahnya tanpa ragu. Nita panik terus pencet tombolnya, tapi Yuki malah cepat-cepat keluarin 4 pisau dan lempar ke arah cahaya laser, memantulkan peluru-peluru itu. Nita panik banget karena dia nggak nyangka ini bakal kejadian. Dia coba aktifkan jebakan lain yang sudah disiapkan. Tapi salah satu pisau Yuki meluncur dan menghancurkan smartphone-nya. Dia teriak karena itu masih baru dan belum diasuransikan. Yuki mendekatinya, dan Nita yang ketakutan langsung mengarahkan pistol ke Hito, tapi Yuki menendangnya sampai terlempar. Yuki memukul dan menjatuhkannya ke tanah, dan Nita takut kalau ini akhir hidupnya. Dia coba mengalihkan perhatian Yuki dengan bilang kalau dia nggak akan pernah bisa hidup normal, karena dia masih seorang pembunuh, dan banyak orang akan datang untuk membunuhnya. Nita nanya, apakah Yuki bakal terus membunuh mereka, dan kemudian pura-pura ini adalah hidup yang normal. Tapi, Yuki menjawab kalau dia nggak akan membunuh siapapun lagi, dan juga tidak akan membiarkan siapapun mati karena dia. Dia bebaskan Hito dari ikatan dan pulang ke rumah. Sementara Nita masih antara percaya dan tidak. Nita sadar kalau semua rumor yang dia dengar tentang Yuki ternyata benar. Dan Yuki adalah seseorang yang akan pergi ke neraka sekalipun untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Untungnya, Yuki nggak pengen membunuh Nita. Kalau iya, Nita pasti sudah mati sejak lama. Nita tiba-tiba tertawa, merasa lega karena selamat setelah berhadapan dengan salah satu pembunuh paling mematikan di dunia. Sementara itu, saat Hito dan Yuki berjalan pulang, Yuki tiba-tiba minta maaf ke Hito atas apa yang terjadi hari ini. Dia bilang, jika Hito mau, dia bisa pergi dari hidup Hito selamanya supaya Hito tetap aman. Hito mendengar kesedihan di suaranya saat mengatakannya. Jadi dia cuma menggenggam tangan Yuki dan minta Yuki buat ngajarin dia beberapa teknik bela diri supaya dia bisa bantu Yuki lain kali. Yuki jadi emosional dengar itu, dan mereka dengan senang hati pulang ke rumah. Keesokan harinya di sekolah, para cewek main volley, dan Yuki terus mencetak poin dengan servisnya yang kuat. Anak-anak cowok cuma bisa ngehalu dari pinggir lapangan, dan mereka susah percaya kalau cewek sesempurna itu bisa ada hubungan sama Hito. Hito sendiri gak terlalu kecewa dengan perbandingan itu, karena dia udah lihat betapa kerennya Yuki sebenarnya. Dia ingat malam kemarin yang rasanya kayak adegan film aksi, dan dia masih merinding kalau inget-inget itu. Dia penasaran tentang masa lalu Yuki, tapi dia nggak mau bikin Yuki nggak nyaman dengan bertanya soal itu. Gak lama, permainannya berhenti. Dan saat Yuki tersenyum ke arah Hito, semua cowok jadi iri padanya. Mereka mulai melihat Hito dengan rasa tidak suka, dan Hito memutuskan untuk tidak memperdulikan mereka. Saat dia lagi melamun, tiba-tiba ada bola voli melayang ke arah wajahnya. Tapi untungnya, seseorang menghentikannya tepat waktu. Hito melihat ke atas dan ternyata itu Nita, yang sekarang tiba-tiba rambutnya jadi pirang, dan dia menggoda Hito sambil tanya, apakah dia baik-baik saja. Hito jadi sangat gugup sekarang karena dia dihadapkan dengan orang yang dia suka, yang mencoba membunuhnya malam kemarin. Dan di atas itu semua, anak-anak cowok jadi makin iri sama Hito sekarang. Nida duduk di sebelahnya, menyenggolkan bahunya sambil meminta Hito untuk tidak dingin padanya. Hito pun masuk ke dalam kilas balik untuk menjelaskan bagaimana ini bisa terjadi. Pagi ini, saat dia dan Yuki datang ke sekolah, mereka berhadapan langsung dengan Nida dengan penampilan barunya. Yuki tetap waspada padanya, tapi Nida bilang kalau dia nggak bermaksud jahat lagi. Dia jelasin kalau dia tidak akan jadi suster sekolah lagi, karena dia punya karakter baru yang dia ciptakan sendiri. Sekarang dia akan menjadi guru olahraga baru yang datang dari kota lain, dan dia juga sepupu Hito. Hito kaget mendengar itu, dan bilang kalau mereka nggak mirip sama sekali, tapi Nida bilang kalau dia nggak perlu khawatir soal itu. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia adalah ahli dalam mengumpulkan informasi dan menyamar, tapi tampilan pirang ini adalah dirinya yang asli. Yuki nanya, sebenarnya apa yang sedang Nita lakukan di sini? Dan Nita jawab kalau dia paling suka hal-hal yang menarik, dan melihat pembunuh legendaris melayani seseorang yang payah itu sangat menghibur. Makanya dia berencana buat tetap di sekolah untuk mengamati mereka. Dia sekali lagi menyatakan bahwa dia tidak punya niat buruk terhadap mereka, dan berjanji nggak akan mencoba menyakiti Hito lagi. Tapi, itu kurang cukup untuk membuat kesepakatan, jadi dia menawarkan Yuki roti Katsuda untuk 3 bulan sebagai gantinya. Yuki langsung setuju tanpa ragu dan bilang ke Hito untuk nggak usah khawatir, karena dalam bisnis mereka pun, mereka nggak bunuh warga sipil sembarangan.
Dia percaya kalau Nita sudah belajar dari kesalahannya, dan dia gak bakal berani macam-macam lagi. Kalaupun dia coba-coba, Yuki yakin bahwa dia bisa menghadapi orang seperti Nita, bahkan dalam tidurnya. Begitulah cara mereka setuju buat biarkan Nita mengamati mereka secara diam-diam. Tapi kelihatannya Nita lupa soal bagian diam-diam itu. Dia nempel banget sama Hito, bilang kalau dia nggak suka jadi guru olahraga. Tapi itu pekerjaan di mana dia bisa santai banget. Dia mulai mendekati Hito lebih jauh, dan bisikin hal-hal nakal di telinganya buat bikin Hito malu. Akibatnya, Yuki jadi marah dan lupa buat nahan kekuatannya waktu dia mukul bola. Bola itu sampai menembus jaring dan menghantam dinding. Yuki jadi gugup waktu para cewek nanyain alasan di balik kekuatan supernya. Setelah itu, Hito dan Yuki makan siang bareng, dan Yuki minta maaf karena kehilangan kontrol tadi. Hito bilang kalau itu bukan salahnya, dan kemudian Yuki mulai cerita kalau meskipun dia yakin Nita nggak bermaksud jahat, dia merasa aneh melihat Nita dekat sama Hito. Dia bertanya apakah ini normal, atau dia berperilaku aneh. Kalau Hito sadar kalau Yuki cemburu, gara-gara ada cewek lain yang deketin dia. Beberapa hari kemudian, pas Yuki lagi beres-beres rumah, dia buka mesin cuci buat ambil baju yang udah dicuci. Pas nemu handuk yang bersih dan kering, dia langsung seneng banget. Dia lari-lari kasih tahu kabar baik ini ke Hito, karena selama sebulan terakhir, dia struggling buat nyuci handuknya dengan benar. Hito muji dia, terus Yuki lanjut beres-beres lagi. Hito nanya mau makan malam apa, dan Yuki bilang mereka harus makan kol parut sama katsu babi, plus saus spesial. Hito setuju, dan dia ajak Yuki ke toko terkenal buat beli katsunya. Nenek tua yang keriput di toko itu ambil pesanan Hito, terus nanya soal Yuki, yang ngempel mukanya ke jendela kaca sambil ngiler lihat saus yang banyak banget di dalam. Kakek di toko lagi motong katsu babi. Badannya biasanya gemetaran, tapi pas memotong katsu, tiba-tiba dia jadi tenang banget dan motongnya rapi banget. Yuki kagum banget ngelihatnya dan kepikiran, jangan-jangan kakek itu juga seorang pembunuh bayaran jago, karena punya skill setinggi itu, meski udah tua. Hito cuma senyum-senyum biarin Yuki berimajinasi. Terus nenek di toko nanya ke Hito, Yuki lagi ngelantur ngomong apa sih? Supaya nggak ketahuan, Hito bilang kalau Yuki ngefans berat sama saus mereka. Neneknya senang banget dengernya, dan dia cerita ke Yuki kalau dia yang bikin resep saus itu. Yuki langsung terpesona dengernya. Sampai-sampai nanya ke neneknya, apa nenek ini Dewi? Dia terus makasih banget ke nenek itu, sambil ngejelasin betapa sausnya berarti buat dia. Yuki bilang dia nggak pernah ngerasain makanan enak sampai akhirnya nyoba saus itu, dan neneknya senyum bilang mungkin dia butuh lebih banyak kehangatan dan kebahagiaan dalam hidupnya, yang bikin dia nggak bisa ngerasain enaknya makanan. Nenek bilang, Yuki pasti bisa ngerasain sausnya karena dia lagi bahagia, dan Yuki pikir itu benar juga. Pas Yuki lagi sibuk mikirin kebahagiaan yang dia temuin setelah ketemu Hito, tiba-tiba kakek di toko datang di belakangnya dan nempelin pundaknya, bilang kalau ada debu di situ. Yuki kaget banget karena dia nggak ngerasa kakek itu ada di situ. Sekarang dia yakin kakek itu adalah seorang pembunuh legendaris, dan dia jadi ngefans. Setelah itu, dia nyobain saus segar dan merasa bahagia banget. Terus mereka pulang buat makan malam. Setelah makan malam, pas Yuki nyuci piring, Hito coba cari info tentang Dragon's Nine di Google. Tapi hasilnya bilang itu cuma legenda Tiongkok. Dia mikir mau nanya ke Yuki soal itu, tapi akhirnya batal karena dia nggak mau ganggu Yuki yang lagi usaha move on dari masa lalunya. Dia ketiduran di sofa dan bermimpi tentang ibunya yang meninggalkan mereka. Dia menangis, minta ibunya untuk tetap tinggal dan berusaha mengejarnya. Tiba-tiba, mimpinya berakhir dan dia tahu-tahu ada di pelukan Yuki. Dia kaget saat merasa ada sesuatu yang agak jiggly kena dagunya, dan Yuki nanya, apa dia mimpi buruk soal ibunya lagi? Dia jawab iya, dan Yuki nawarin dia buat tidur sebentar di pangkuannya yang empuk, biar lebih tenang. Hito jadi malu-malu dan nolak tawarannya. Tapi kemudian, tiba-tiba, smartphone-nya jatuh dengan tab Chrome yang masih kebuka. Yuki ngelihat kalau dia tadi browsing soal organisasi dia, yang dulu, dan nanya apa Hito penasaran. Hito bilang kalau dia pengen tahu lebih banyak tentang Yuki. Yuki ngasih tahu kalau dia nggak bisa cerita banyak soal Dragon's Nine, karena dia juga nggak terlalu tahu. Dulu dia cuma pembunuh yang kerjaannya fokus buat ngerjain tugas dengan benar, biar bisa bertahan hidup, bahwa dia nggak dibuang. Itu sebabnya dia nggak terlalu tahu banyak tentang organisasi bawah tanah tersebut. Dia cerita ke Hito
kalau dia masih punya luka yang dalam karena harus hidup dalam kegelapan. Jadi hal-hal biasa dalam hidup barunya masih bikin dia terkagum. Dia bilang, dia senang banget bisa ketemu Hito dan dapat kesempatan buat jadi orang normal. Hito juga bilang kalau dia senang Yuki datang padanya, sambil mukanya jadi merah karena malu. Terus, Yuki memutuskan buat cerita lebih banyak tentang dirinya. Dia bilang, dia pengen Hito rebahan di pangkuannya, karena waktu pertama kali mereka melakukannya, dia merasa bisa benar-benar membantu Hito. Hito jadi makin malu denger ini, dan dia memutuskan buat cerita sesuatu ke Yuki juga. Dia bilang meskipun mimpinya tadi dimulai dengan mimpi buruk, karena dia terus lari ngejar ibunya, dia akhirnya masuk ke cahaya, di mana Yuki datang buat nyelamatin dia, kayak malaikat. Keesokan harinya, Yuki menyelesaikan semua tugasnya seperti biasa, lalu pergi ke pasar buat belanja bulanan. Semua cowok di pasar sibuk memperhatikan dia, tapi Yuki cuek aja. Dia mulai ambil sayur, dan penjaga toko yang sudah tua membantu dia. Tiba-tiba, ada cewek yang datang ke Yuki dengan gugup dan bilang kalau dia udah ngamatin Yuki sejak lama, dan menganggap Yuki cantik dan keren banget. Yuki senang dapat pujian itu. Terus cewek itu bilang, dia juga pengen jadi kayak Yuki. Dia nanya dari mana Yuki dapat seragamnya, karena itu bukan sesuatu yang biasa dipakai orang, dan dia pengen punya juga. Yuki kaget karena cewek itu bilang kalau orang biasa nggak pakai seragam maid. Nggak lama, Hito datang ke situ karena dia mau beli majalah juga. Dan begitu Yuki lihat dia langsung nanya apakah seragam maid itu nggak normal. Nah, Hito akhirnya bilang yang sebenarnya. Dan pada hari Minggu berikutnya, mereka memutuskan buat pergi belanja dan membelikan Yuki beberapa baju kasual. Riko sudah nunggu di kompleks perbelanjaan, tapi Hito kaget banget saat lihat Nita juga ada di sana. Dia nanya ngapain Nita di situ, dan Nita bilang kalau dia pasang alat penyadap di kamar Hito, dan tahu soal rencananya. Hito nyuruh dia pergi, tapi Nita bilang dia butuh saran ahli soal baju yang pas buat Yuki, dan dia yang paling cocok buat bantu. Riku jadi penasaran, dan dia nanya apakah wanita keren dan dewasa ini juga seorang pembunuh bayaran. Dan Nita mengiyakan sebelum menjepitnya dengan marshmallow-nya, yang bikin Riku nemu hobi baru. Riku bilang dia tahu ada toko yang jual baju bagus buat Yuki, terus bawa mereka ke toko cosplay, dan Big Yuki nyobain seragam maid yang lebih menarik perhatian. Dia mulai ambil foto karena ini. Sebenarnya alasan utama kenapa Riku bawa Yuki ke situ, tapi Yuki nggak suka bajunya, karena nggak nyaman. Baju selanjutnya yang dia coba juga lumayan pendek, dan Yuki nggak suka lagi, karena nggak cocok buat nyimpen pisau. Hito bilang kalau Yuki nggak butuh pisau lagi, karena dia bukan pembunuh bayaran lagi, tapi Yuki bilang kalau dia merasa tenang kalau bawa pisau. Habis itu, mereka pergi ke toko biasa, di mana Yuki coba beberapa pakaian normal. Dan Riko sama Nita selipin baju renang juga. Mereka nanya ke Hito mana yang paling dia suka. Dan dia bilang kalau dia lebih suka Yuki pakai gaun putih panjang. Nita mulai ngejek soal fantasi Hito, dan Hito jadi makin gak betah di situ. Akhirnya, mereka beli hampir semua yang Yuki coba dan siap-siap pulang. Tiba-tiba, mereka lihat toko yang jual barang Halloween, dan Riko buru-buru masuk buat beli kostum. Dia berdandan jadi penyihir, dan Yuki berdandan sama jadi penyihir, tapi lebih keren. Nita malah pakai kostum ala polisi dari situs terkenal, dan Riko suka banget gayanya. Mereka jadi makin akrab ngobrolin fantasi aneh mereka. Sementara Hito dan Yuki melihat dari kejauhan. Hito bilang kalau Riko emang suka banget sama Halloween, tapi dia sendiri sih gak terlalu tertarik. Tiba-tiba, dia lihat poster film zombie yang lagi populer, dan nanya ke Yuki, apakah dia mau nonton. Cewek-cewek yang lain udah siap banget buat nonton, tapi Yuki bilang kalau dia belum pernah nonton film itu. Hito nanya, apa dia bahkan belum pernah ke bioskop, dan Yuki bilang kalau dia pernah ke sana, tapi cuma buat manfaatin suasana gelap buat menghabisi target. Hito jadi kikuk. Tapi dia bilang, Yuki harus coba nonton film kali ini. Mereka pergi ke bioskop, dan Nita malah ketiduran di tengah film, tapi Yuki serius nonton. Dia makin takut seiring berjalannya film, dan Yuki merasa takut, dan begitu filmnya selesai, Yuki jadi fobia sama zombie. Riko bilang kalau zombie itu lambat dan bodoh, dan dia bisa ngadepin mereka tanpa berusaha keras. Yuki setuju, tapi bilang kalau dia benci bau badan busuk. Dia juga bilang karena zombie udah mati, dia nggak bisa ngalahin mereka lagi. Dia mulai gemetaran ketakutan, jadi Hito memutuskan buat traktir para cewek makan dessert, biar Yuki tenang. Mereka saling berbagi dessert.
dan seorang cewek pemalu berambut pink melihat mereka dari seberang jalan. Tiba-tiba, seorang pria menarik tangannya dan bilang kalau dia lengah. Dia bilang ke cewek yang namanya Naka itu, bahwa dia nggak akan bisa jadi pembunuh yang baik kalau kayak gitu, dan menyuruhnya untuk nggak hilang fokus dan tetap berlatih. Dia minta maaf dan bilang dia akan serius latihan. Tapi perhatiannya kembali ke Hito dan cewek-cewek yang lagi bersenang-senang. Belakangan, Nita pamit pulang ke rumahnya, dan dia pergi. Dan Riko bilang kalau lain kali mereka harus pergi belanja cuma berdua aja. Hito memutuskan untuk mengantar Riko pulang, dan Yuki bilang dia akan pulang duluan buat mulai menyiapkan makan malam. Setelah mereka pergi, Yuki menatap bayangannya di jendela toko, dan mulai berpikir tentang arti seragam maid dalam hidupnya. Begitu sampai di rumah, dia kembali mengenakan seragam maid dan pergi memeriksa Macai dan melihat mainan serta karpetnya kotor semua. Dia bilang akan bersih-bersih sekarang, tapi Macai malah lari bawa karpetnya. Dia coba mengejar Macai, tapi tiba-tiba cuaca jadi mendung dan berangin. Saat guntur berdentum di langit, Yuki tiba-tiba jadi paranoid dan mulai membayangkan serangan zombie. Sementara itu, Macai terus bermain dan menabrak meja di dapur, bikin sup dingin tumpah ke badannya. Yuki makin ketakutan dengar suara itu, dan saat Macai berjalan mendekatinya dengan handuk kotor di kepalanya, Yuki panik dan menyerangnya, mengira itu zombie. Ketika Hito pulang, dia menemukan bahwa Yuki telah merobek-robek handuk Macai karena parnonya, dan sekarang anjing itu sedih. Yuki minta maaf dan janji mau memperbaiki handuknya. Meskipun Hito nggak yakin itu mungkin, dia bilang pada Yuki untuk melakukan apa yang dia mau. Dia perhatikan kalau Yuki sudah kembali pakai seragam maid, dan bertanya apakah dia nggak suka sama baju yang mereka beli. Yuki bilang kalau dia sebenarnya suka, tapi dia belum bisa move on dari seragam maid, yang merupakan hadiah dari tuannya sebelumnya. Dia adalah pria tua yang sakit-sakitan yang membantunya keluar dari kehidupan pembunuh bayaran, dan pada akhirnya, dia yang mengirim Yuki ke Hito. Itulah sebabnya, dia ingin terus memakai seragam maid, karena itu mengingatkannya pada pria itu. Yuki bertanya ke Hito, apakah aneh jika dia terus menginginkan seragam ini yang sebenarnya takut sama zombie, padahal dia seorang pembunuh bayaran. Hito bilang kalau itu nggak aneh, karena wajar bagi orang-orang untuk suka sesuatu yang punya kenangan kuat, dan takut pada hal-hal yang memang menakutkan mereka. Dia bilang ke Yuki untuk berhenti mikirin gimana pandangan dunia terhadapnya, dan jadi versi normal yang cocok buat dirinya. Yuki senang mendengarnya, lalu Macai mulai berlarian di sekitar ruangan, karena dia pengen sekali handuknya diperbaiki. Hito mengangkat Macai dan menyadari kalau itu adalah handuk yang ada saat Macai ditinggalkan di depan pintunya. Dan dia berpikir, Macai terikat pada handuk yang mengingatkannya pada keluarganya. Yuki paham perasaan si anjing, karena belnya adalah satu-satunya hal yang mengingatkannya pada saudarinya yang jauh darinya. Hito terkejut dengar itu, dan bertanya ke Yuki, apakah dia benar-benar punya saudari, tapi Yuki cuma menatap dia tanpa ekspresi. Keesokan harinya, Hito dan Yuki pergi ke kedai ramen bareng Nita, karena cuma dia yang bisa bantu nyari informasi tentang saudarinya Yuki. Saat mereka duduk, Nita bilang kalau makan kali ini ditraktir oleh Hito. Setelah menghabiskan semangkuk ramen lebih cepat dari Naruto, Nita bilang bayaran itu nggak cukup buat mendapatkan jasanya. Hito jadi kesal dan ngajak untuk bayar masing-masing. Tapi Yuki sama sekali nggak memperhatikan mereka, karena dia sibuk menambahkan saus favoritnya ke ramen. Nita heboh sendiri, karena dia mengklaim dirinya sebagai murid Gordon Ramsay, dan dia bilang kalau menambahkan saus ke ramen yang sudah sempurna itu dosa. Yuki nggak mendengar omelannya, tapi lalu dia sadar kalau sausnya sudah hampir habis, dan dia jadi cemas. Jadi Hito mengajaknya ke toko untuk beli lagi. Tapi nenek kecil di toko bilang sausnya sudah habis terjual, karena semua siswa di daerah itu udah beli. Dan sekarang, mereka cuma punya cukup saus untuk kebutuhan bisnis reguler mereka. Yuki bilang nggak apa-apa, tapi Hito bisa mendengar suara hatinya yang hancur. Saat mereka pulang, Yuki menatap sisa saus yang tinggal sedikit di botol, dan bilang kalau dia akan memakainya dengan bijak, biar bisa cukup untuk seminggu. Hito ingin mengusir suasana hati Yuki yang murung ini, dan dia bertanya tentang saudarinya. Dia tanya apa yang akan dia katakan saat mereka akhirnya bertemu, dan Yuki bilang dia bahkan gak ingat wajah saudari perempuannya. Dia menjelaskan bahwa dia diambil dari keluarganya sejak kecil, dan kenangan dengan mereka samar-samar dan berserakan.
Satu-satunya yang dia tahu tentang saudarinya adalah bahwa ibu mereka memberi mereka aksesori lonceng yang sama, dan dia selalu membawa miliknya, berharap bisa mengenali saudarinya saat melihatnya. Yuki lalu bilang kalau dia takut untuk bertemu saudarinya lagi, karena mungkin saudarinya punya dendam sama dia. Hito jadi gugup dan nanya apa dia harus bilang ke Nita buat nggak nyariin saudarinya. Tapi Yuki bilang meskipun dia takut, dia bakal senang kalau tahu saudarinya baik-baik aja. Pas lagi ngobrol, teman-temannya Hito datang dan nanya, apa mereka lagi belanja bareng. Hito kaget lihat mereka, dan mereka bilang kalau mereka kesini buat beli album terbaru penyanyi favorit mereka, Naska, yang juga bakal tampil di festival lokal sebentar lagi. Tiba-tiba, teman yang tandak mulai cemburu, lihat Hito dan Yuki yang kelihatan dekat. Dan dia merasa curiga kenapa akhir-akhir ini, dua cewek cantik yang berhubungan sama Hito masuk sekolah. Si pendek cemburu karena Hito udah nggak habis waktu sama mereka lagi. Tapi temannya yang tinggi menyuruh dia tenang, karena setidaknya Hito jadi bahagia karena Yuki. Mereka mulai cerita ke Yuki tentang betapa suram dan kikuknya Hito pas masih SMP, dan Hito langsung nyuruh mereka diam. Dalam keributan itu, album yang sudah ditandatangani terlempar dari tangan temannya, dan Yuki mencoba menyelamatkannya dengan melempar tasnya untuk mencegah album itu jatuh ke selokan. Namun, gara-gara itu, botol saus di tasnya malah keluar, dan semua sausnya tumpah di lantai, bikin Yuki sedih banget. Malam itu, dia mimpi buruk di mana botol saus raksasa kosong dan marah padanya. Saat Hito datang untuk membangunkannya keesokan paginya, Yuki bilang kalau dia tidak punya alasan lagi untuk hidup. Hito mencoba menghiburnya, berkata bahwa dia bisa beli saus lagi minggu depan. Dan Yuki bilang kalau dia punya mimpi lain, tapi tidak mengungkapkan detailnya. Malam berikutnya juga, Yuki mengalami mimpi buruk yang sama, dan dia lari ke kamar Hito, minta dia tidur bareng karena dia terlalu takut untuk tidur sendirian. Hito jadi gugup dengar ini lalu, dan Hito bilang kalau dia sedang begadang buat ujian yang akan datang. Jadi dia bisa tetap terjaga di samping Yuki, sampai dia merasa lebih baik. Sambil minum kopi, Yuki tiba-tiba bilang kalau Hito adalah orang yang punya karakter hebat. Dan kemudian bertanya, apakah dia pernah membenci seseorang? Dia berpikir sejenak, dan bilang kalau dia nggak akan menyebutnya benci. Tapi dia nggak suka sama ayahnya, karena beberapa hal yang terjadi di masa lalu. Tapi begitulah hubungan keluarga. Kata-katanya mengingatkan Yuki pada saudarinya, yang bilang kalau dia membencinya, dan dia memutuskan untuk kembali ke kamarnya, dengan bilang bahwa dia cuma mengganggu Hito. Begitu dia tidur, dia melihat botol saus kosong yang bilang kalau dia telah meninggalkannya, dan saudarinya, dan sekarang semua orang membencinya karena dia pembunuh berdarah dingin. Botol saus itu menunjukkan padanya bahwa bahkan Hito dan Riko juga membencinya. Lalu mulai membongkar masa lalunya. Ketika Yuki masih kecil, dia adalah seorang jenius yang bisa bicara 15 bahasa saat umurnya 7 tahun. Dia sedang dalam perjalanan menjadi selebriti karena kepintaran dan kelucuannya. Tapi dia hanya tertarik membuat orang tuanya bahagia. Mereka hidup bahagia, tapi kemudian di ulang tahunnya yang ke-7, mereka kedatangan tamu tak terduga. Seorang tuanki membukakan pintu dalam mimpinya. Yuki mencoba menghentikan mereka, karena dia tahu hal-hal mengerikan akan terjadi selanjutnya. Orang tuanya menghilang dari mimpinya, dan Yuki mulai menangis saat botol saus bilang kalau orang tuanya dibunuh, karena para pembunuh datang untuk mengambilnya, dan bahkan saudarinya terlibat. Yuki melewati masa lalunya yang mengerikan, di mana dia kehilangan emosinya setelah kematian orang tuanya, dan menyerah pada pelatihan untuk menjadi pembunuh berdarah dingin. Ketika saudarinya tahu akan hal ini, dia bilang pada Yuki bahwa dia membencinya, dan membuang lonceng yang diberikan ibu mereka. Suara itu terus bilang padanya, kalau dia nggak punya pilihan lain selain tetap jadi pembunuh bayaran karena itu tujuan hidupnya di dunia. Yuki merasa bingung saat tiba-tiba, suara itu berubah jadi suara gurunya, dan dia melihat gurunya di depan, menyuruhnya kembali bekerja. Tiba-tiba, Yuki terbangun saat Hito memanggil namanya. Dia nanya apakah Yuki baik-baik saja karena dia dengar Yuki mengerang dalam tidurnya. Yuki tiba-tiba memeluk Hito erat-erat dan menariknya ke tempat tidur bersamanya. Hito mulai gemetaran, kayak mainan favorit mamamu, karena situasi ini terlalu berat buat orang polos seperti dia. Yuki minta maaf karena agak maksa, tapi dia memohon agar Hito membiarkannya seperti ini sebentar, karena dia butuh. Hito sadar kalau Yuki gemetar ketakutan dan nanya apakah dia mimpi buruk.
Yuki mengiyakan, bilang kalau itu mimpi dari masa lalunya dan dia nggak mau membicarakannya. Hito tiba-tiba mulai menepuk-nepuk punggungnya untuk membantunya rileks dan tidur lagi, karena itu yang dulu dilakukan ibunya saat dia ketakutan. Dan cara itu berhasil untuk Yuki juga. Keesokan harinya di sekolah, teman-temannya Hito kaget banget ketika Yuki nanya tentang festival yang akan datang. Mereka bertanya, gimana bisa Yuki nggak tahu tentang festival Katsuda yang terkenal, tradisi besar di sekolah mereka. Festival ini terdiri dari festival musik, olahraga, dan budaya. Semua kelas ikut serta, dan pemenangnya dapat versi spesial dari saus Katsuda. Yuki jadi ngiler dengar soal saus itu, tapi teman-teman Hito bilang kalau mereka itu anak baru yang belum tahu banyak tentang festival ini, jadi mungkin mereka nggak bakal bisa naik podium. Mereka bilang kalau festival budaya yang paling berpengaruh buat hasil akhirnya. Dan selain itu, nilai ujian mereka juga diperhitungkan. Ngomong-ngomong soal itu, Hito nanya Yuki tentang hasil ujiannya baru-baru ini, dan dia nunjukin kalau dia dapat nilai 42 yang itu cuma sedikit di atas nilai batas lulus. Dia bangga banget sama itu. Tapi begitu dia tahu kalau nilai rata-rata kelas juga dihitung dalam hasil festival, dia jadi takut kalau dia akan menurunkan rata-rata kelas sendirian. Hito coba nenangin dia, bilang kalau selama dia lulus, itu udah bagus. Kemudian, Hito dan Yuki pergi ketemu Nita buat ambil jatah mingguan roti Katsuda mereka sesuai kesepakatan. Yuki berterima kasih ke Nita, karena dia udah ngerasa kangen saus seminggu penuh. Nita nyuruh mereka balik ke kelas karena dia harus ngoreksi beberapa tes. Dan pas mereka balik, mereka mulai ngomongin nilai rata-rata kelas yang bakal dihitung di festival. Dengar ini, Nita bilang ke Yuki kalau dia pasti bakal menurunkan rata-rata kelas. Karena dia bahkan nggak nulis namanya di lembar jawaban tes pendidikan jasmani. Itu aja, artinya dia bakal nggak lulus. Yuki panik, tapi Hito coba nego sama Nita supaya mereka bisa nulis nama sekarang. Nita bilang, mereka harus ngerjain pekerjaan dia gratis dan kesepakatan roti batal kalau mereka mau dapat kesempatan ini. Tapi Yuki rela bayar harga itu, karena dia pengen banget menang festival dan dapetin saus spesial. Tiba-tiba, hembusan angin lewat, dan Nita menemukan nama Yuki tertulis di lembar jawaban. Dia kaget dan nanya gimana bisa secepat itu. Tapi sebelum Yuki bisa ngomong apa-apa, Hito memutuskan untuk jadi Saul Goodman, dan bilang kalau nama itu pasti udah ada di sana. Tapi Nita mungkin nggak melihatnya sebelumnya. Nita sadar kalau dia udah kena akal bulus, dan memutuskan biarin Hito lolos kali ini. Setelah dia pergi, Hito nanya ke Yuki apa yang dia lakukan, dan Yuki bilang kalau itu bukan dia. Orang yang nulis namanya itu sembunyi di balik dinding, dan dia senang bisa bantu Yuki. Namun, Yuki sudah memperhatikannya, dan dia pergi untuk mengucapkan terima kasih. Cewek berambut pink itu adalah Naka, yang sama seperti yang melihat mereka di pasar, dan wajahnya memerah saat Yuki mendekatinya. Dia tergagap-gagap banyak, tetapi kemudian memperkenalkan dirinya sebagai teman sekelas mereka, dan memberitahu Yuki bahwa dia tahu cara untuk memenangkan festival. Naka ini keturunan keluarga Hikage yang terkenal banget karena seni bela diri mereka yang udah turun-temurun. Naka ini lagi belajar mengasah kemampuannya, dibimbing sama kakaknya yang namanya Tatsu. Tatsu ini dari luar kelihatannya galak, tapi sebenarnya dia sayang banget sama adiknya. Dia juga ketua OSIS di sekolah tempat Hito sekolah. Dia agak curiga nih sama Yuki, yang sekelas sama Naka, dan latar belakangnya agak misterius. Tatsu mikir mungkin Yuki itu musuh yang bisa membahayakan adiknya, jadi dia putusin buat nyelidikin Yuki sendiri. Sementara itu, festival sekolah udah mulai nih, dan tema yang diangkat kelasnya Hito itu Animal Cafe. Hito, Yuki, dan Naka lagi sibuk ngepacking permen di belakang panggung. Terus Naka cerita kalau kakaknya itu nggak pernah menghargai dia. Dia bilang kalau kakaknya itu perfeksionis, sedangkan dia ceroboh. Jadi, Naka mau manfaatin kesempatan ini buat bikin kakaknya lebih apresiatif ke dia. Dia mikir, meskipun dia nggak menang, kalau kakaknya lihat dia aktif di kegiatan kelas, pasti bakal sedikit ngakuin dirinya. Sebenarnya, Naka punya alasan lain kenapa dia pengen menang, tapi dia malu ngomongin itu di depan Yuki. Hito ngeliat Naka suka kikuk kalau ada Yuki, dan dia kepo banget apa yang sebenarnya dipikirin Naka. Terus, Hito makasih ke Naka karena udah kasih info duluan tentang acara yang bakal diadain. Kali ini acaranya bakal jadi permainan polisi dan pencuri, jadi kemampuan atletik bakal berperan besar. Tiba-tiba, muncul seorang pria dengan kostum botol saus Katsuta yang besar banget, dan Yuki langsung panik.
Ternyata orang di dalam kostum itu teman nakalnya Hito, namanya Kurokawa Taiga. Dia udah lama ngefans sama saus tersebut, dan bilang kalau dia bakal ikut acara itu pakai kostum ini, karena nggak ada yang bisa ngalahin saus Katsuta. Taiga yakin banget kalau timnya bareng Yuki dan Naka bakal bawa pulang juara 1. Hito bilang dia nggak pernah lihat Naka terlalu aktif di kelas olahraga, dan Naka dengan gugup bilang dia cuma nggak mau jadi pusat perhatian. Yuki bilang ke Hito buat nggak khawatir karena dia percaya sama kemampuan Naka dan berjanji bakal ngasih yang terbaik buat ngalahin tim kakaknya Naka. Naka pun ngulang kata-kata Yuki, dan kakaknya yang ternyata datang ke cafe buat ngintip. Jadi marah banget, mikir kalau Yuki bikin adiknya berbalik melawannya. Kemudian, saat Hito dan teman-temannya lagi makan siang bareng, Taiga bilang kalau dia bakal pakai kostum saus saat acara buat menarik perhatian media. Ini bikin Hito khawatir, karena bisa jadi malah bahaya kalau wajah Yuki masuk berita. Sebelum dia bisa nanya ke Yuki, adiknya muncul dengan temannya yang pendek. Dia dan Taiga akhirnya turun untuk ngobrol dengan adiknya. Sementara itu, Naka dengan malu-malu nanya ke Yuki apakah mereka bisa jadi teman. Yuki setuju tanpa ragu sedikit pun, dan Naka jadi girang banget. Tapi pas Hito ngajak Naka dan Yuki buat datang ke festival budaya, Naka malah kabur bilang dia ada kerjaan yang harus diselesaikan. Hito nanya ke Yuki tentang apa yang mereka bicarakan tadi, dan Yuki malah balikin pertanyaan ke dia. Nanya apa sih sebenarnya arti persahabatan itu. Di sisi lain, Naka yang lagi seneng banget mau ngintip rapat OSIS biar bisa belajar lebih banyak tentang permainan supaya bisa bantu Yuki, tapi dia malah menemukan sesuatu yang bikin dia syok. Tidak lama kemudian, kompetisi dimulai, dengan idol Nazca yang bergabung jadi pembawa acara selebriti. Partnernya jelasin kalau acara utamanya itu dasarnya permainan kejar-kejaran 1 lawan 3. Di mana ketua OSIS Tatsu harus nangkep 3 siswa dari tim lawan. Kalau ada salah satu dari mereka yang berhasil lolos, tim mereka yang menang. Tapi, supaya permainan lebih seru, semua orang harus pakai seragam yang sesuai dengan tema kelas mereka. Itu yang Naka dengar sebelumnya, dan dia minta maaf ke Yuki soal itu. Yuki bilang ke Naka kalau teman itu ada buat saling bantu di waktu-waktu yang dibutuhkan. Karena itu yang dia dengar dari Hito. Dia juga senang banget dengan aturan baru ini, karena kostum serigala bakal nutupin wajahnya dan nyegah pembunuh lain nemuin dia. Sementara itu, Tatsu sebenarnya lagi mengagumi adiknya walaupun mukanya biasa aja, tapi Naka malah gugup banget lihat kakaknya dan sembunyi di belakang Yuki. Ini bikin Tatsu bener-bener marah, dan pas permainan dimulai, dia langsung ngalahin peserta lain satu persatu. Sekarang tinggal tim Yuki yang tersisa, dan Taiga jadi semangat banget karena mikir penyanyi favoritnya lagi nonton. Dia tantang Tatsu buat duel 1 lawan 1, tapi Taiga langsung kena lempar dalam sekejap. Habis itu, Tatsu mengalihkan pandangannya yang penuh amarah ke arah Yuki, yang nyadar kalau dia nggak punya pilihan lain selain melawan Tatsu. Tatsu menyerangnya, tapi Yuki malah pegang erat tangannya, biar dia nggak dilempar. Tatsu kemudian pegang ekor kostum Yuki buat cari celah, dan tiba-tiba Naka mutusin buat berkorban, demi nyelamatin satu-satunya temannya. Naka lempar bom asap, dan begitu asapnya hilang, Tatsu malah nggak sengaja ngelempar adiknya sendiri dan bukannya Yuki, yang akhirnya selamat. Yuki mulai kepikiran kenapa Naka mau berkorban. Tapi lalu dia ingat kata-kata Hito bahwa teman adalah orang yang bisa kita ajak ngelakuin hal konyol dan serius bareng. Dan yang penting di mana mereka bisa bikin hidup satu sama lain jadi lebih baik. Dia jadi kepikiran, apa yang bisa dia lakuin buat Naka. Di lain sisi, Tatsu kena trauma gara-gara udah lempar adiknya sendiri dengan kekuatan penuh. Dia tatap Yuki dengan tajam, dan Yuki sadar kalau dia sebenarnya bisa kabur dengan mudah. Tapi masalahnya, Tatsu bau banget kayak saus Katsuta, dan Yuki nggak bisa lepas dari dia. Tiba-tiba Tatsu menerjang Yuki, tapi Yuki malah melawan balik dengan kekuatan yang seimbang. Semua orang, termasuk Tatsu, kaget banget bahwa ada yang bisa menandingi kekuatannya. Tapi pikiran Yuki cuma soal makanan. Tatsu bilang dia nggak bakal biarin siapapun datang di antara dia dan adiknya. Tapi lebih dari itu, dia nggak mau ada orang yang mendekati adiknya dengan niat yang nggak baik. Dia bilang ke Yuki kalau dia nggak tahu betapa spesialnya arti persahabatan buat adiknya. Dia pernah lihat adiknya terluka karena itu, dan dia nggak akan biarin itu terjadi lagi. Dia kasih tahu Yuki kalau dia nggak akan biarkan adiknya punya teman-teman palsu saat dia mencoba melempari Yuki,
Tapi Yuki berpikir bahwa dia harus membuktikan kalau dia adalah teman sejati. Dia tiba-tiba pakai momentum Tatsu untuk membantingnya ke tanah. Seluruh penonton ternganga kaget, dan Yuki langsung lari ke arah gawang tempat Naka menunggunya. Cuma ada 20 titik tersisa sebelum permainan berakhir, dan Tatsu mengejar Yuki dengan tekad, nggak bakal biarin Yuki menang. Yuki langsung menuju ke Naka, bilang kalau dia sebelumnya nggak ngerti esensi persahabatan, tapi sekarang dia paham. Dia bilang akan sangat senang kalau bisa jadi seseorang yang spesial buat Naka. Lalu berlutut di depannya untuk menegaskan persahabatan mereka. Naka jadi merah padam dengar itu, tapi tiba-tiba Tatsu datang dan menangkap Yuki tepat saat peluit berbunyi. Yuki tertangkap di detik terakhir, dan meskipun dia udah menyentuh Naka dan bebaskannya, Naka nggak keluar dari penjara, yang artinya kelas mereka kalah meskipun punya keunggulan. Tatsu menang, dan Yuki cuma bisa melongo karena tempat kedua artinya nggak dapat saus katsuta. Dia langsung mati gaya. Lalu media langsung berkerumun ke lapangan untuk mewawancarai dua pemain utama. Naka tiba-tiba ingat, Yuki bilang kalau mukanya terekam kamera bisa jadi masalah, dan sekarang dia nggak dalam posisi buat sembunyi. Naka cepat-cepat berpikir mencari ide dan melihat sumber daya yang ada di sekitarnya. Dia dengan cepat lempar bom asap lagi, dan dalam beberapa detik, dia berhasil menukar Taiga ke dalam kostum serigala, dan Yuki ke dalam kostum saus. Hito dan Riko baru aja datang karena khawatir sama Yuki, dan Naka bilang kalau Yuki aman. Mereka segera membimbing Yuki menjauh dari lapangan saat media ramai mengerubungi Tatsu dan Taiga. Mereka pergi ke belakang gedung sekolah, di mana Naka minta maaf karena bikin tim mereka kalah. Tapi Yuki bilang, itu karena dia sendiri kurang paham sama peraturannya. Yuki juga bilang kalau karena mereka sekarang teman, mereka harus berbagi kesuksesan dan kegagalan satu sama lain. Dan Naka jadi terharu. Tatsu dan anak buahnya datang dan bilang ke Naka kalau mereka harus pulang sekarang. Si kakak yang badannya kekar itu kasih tatapan maut lagi ke Yuki, karena dia mikir Yuki bikin adiknya jadi menyukai sesama jenis, dan bilang kalau Yuki nyakitin Naka, dia harus tanggung akibatnya. Malamnya, Hito menemukan Yuki sendirian di rooftop, sementara siswa lainnya lagi asik menikmati konser. Yuki mulai cerita tentang perasaan rumitnya soal festival budaya. Dan Hito menyimpulkan kalau sebenarnya Yuki menikmati acara itu. Yuki sadar kalau Hito benar. Dan kemudian Hito bilang meskipun mereka kalah tahun ini, mereka selalu bisa mencoba menang di lain kesempatan. Ini bikin Yuki kaget karena dia nggak terbiasa mikir sejauh itu ke depan. Sampai saat ini, dia merasa bisa aja mati kapanpun. Tapi sekarang, dia punya harapan untuk hari esok yang datang dengan kemungkinan-kemungkinan baru. Keesokan harinya, Hito dan Yuki mengundang Naka main ke rumah mereka. Naka menunjukkan skill ninjanya dengan lempar shuriken ke target. Mereka tepuk tangan buat Naka, dan Naka dengan malu-malu bilang kalau dia sebenarnya nggak begitu berbakat, yang keren itu kakaknya. Dia bilang kadang-kadang dia berharap tidak dilahirkan dengan kekuatan dan tanggung jawab itu, dan hidupnya akan lebih baik kalau dia bisa jadi cewek normal. Kata-katanya benar-benar menyentuh Yuki, dan Yuki bilang dia ngerti banget apa yang Naka rasain. Dia juga bilang kalau dia juga pengen jadi orang biasa, dan mereka mulai terikat satu sama lain lewat impian yang sama itu. Sementara Hito tersenyum melihat momen yang menghangatkan hati ini. Pas banget Mida datang dari belakang, dan bilang ke Hito kalau dia akhirnya di jalan yang tepat buat bikin harem sendiri. Udah ada 2 cewek imut di situ. Dia nanya siapa yang mau Hito pilih malam ini, sambil memperkenalkan dirinya sebagai opsi ketiga. Dan Hito langsung panik, mencoba ngejelasin kalau dia nggak tertarik. Saat Yuki pamer skill lempar pisau ke Naka, Nita mulai mendekati Hito, nanya apakah dia mau ngerasain surga. Detik berikutnya, permen lollipop Nita hancur kena pisau Yuki. Yuki minta maaf dengan sungguh-sungguh, bilang kalau sebenarnya dia mau lempar ke pohon, tapi tangannya meleset. Nita jadi marah sekaligus takut, tapi dia nggak bisa bilang banyak-banyak. Dia cuma bilang ke Yuki buat lebih hati-hati, karena kalau sampai dia terbunuh, Yuki nggak bakal dapat informasi apapun soal saudara perempuannya. Setelah dengar itu, Naka nanya ke Nita, apakah dia juga bukan orang biasa. Dia coba kenalin dirinya, tapi Nita langsung bilang kalau dia udah tahu Naka itu anak dari keluarga ninja. Dia bilang kalau dia hidup dari ngumpulin dan jual informasi. Kemudian, Nita pegang wajah Naka.
bilang kalau dia tahu Naka yang nulis nama Yuki di kertas soal. Naka merasa terintimidasi, tapi begitu Nita merasakan tatapan mematikan dari Yuki, dia langsung mundur. Setelah beberapa saat, Nita bilang kalau dia akan pergi ke Cina untuk misi. Jadi mungkin dia bisa menemukan beberapa informasi tentang saudara perempuannya Yuki. Tapi dia tidak akan mencari terlalu dalam, karena bisa saja ketemu masalah dengan Dragon's Nine. Karena itu adalah tempat asal Yuki dulu. Yuki bilang kalau dia nggak kenal siapa-siapa di sana selain gurunya. Dan kemudian Nita pergi, sambil bilang selamat merayakan Natal intim bersama. Hito jadi malu dengar itu. Lalu tiba-tiba, Naka nanya apa Tia dan Yuki beneran pacaran meski mereka sepupuan. Hito jadi gugup sambil menyangkal, bilang kalau dia dan Yuki nggak sedekat itu. Dia minta Yuki buat konfirmasi, tapi malah kaget lihat Yuki menatap kosong ke arahnya. Selama ini, dia malah kepikiran tentang organisasi lamanya. Yuki tiba-tiba menyadari bahwa dia selalu sendirian di sana. Tapi sekarang, dia punya lebih banyak orang untuk dilindungi. Hito berpikir kalau perasaan Yuki padanya lebih seperti cinta keluarga, bukan yang romantis, dan dia baik-baik saja dengan itu. Tiba-tiba, salju mulai turun, dan tak lama setelah itu, Hito mendapat pesan dari ayahnya yang memberitahukan bahwa dia akan pulang untuk Natal. Keesokan harinya, saat Natal, halaman belakang mereka dipenuhi dengan lapisan salju tebal, dan Macai langsung lompat keluar buat bermain. Hito bikin manusia salju kecil, dan Yuki ikut-ikutan, tapi dia nggak terlalu jago membuat patung, jadi manusia saljunya bentuknya aneh dari segala sisi. Hito bilang ke Yuki buat nggak usah khawatir karena itu mencerminkan keunikannya, dan Yuki percaya padanya. Tapi nggak lama, Macai lompat ke arah mereka dan menghancurkan manusia salju milik Yuki, membuatnya sedih banget. Hito bilang ke Yuki untuk melupakan kejadian tadi, yang justru bikin Yuki makin sedih. Tapi lalu, dia dapat telepon dari ayahnya dan masuk ke dalam buat nerima. Selama melepon, Hito kelihatan nggak nyaman, lalu dia bilang ke Yuki kalau dia mau ke rumah Riko sebentar. Yuki ngerti, tapi dia minta sesuatu dari Hito. Ketika Hito balik dari rumah ibunya, dia merasa kedinginan dan bertanya-tanya kenapa Yuki minta ketemu di pasar. Dia pikir mungkin Yuki mau makan di luar. Tapi tiba-tiba, dia melihat kerumunan besar yang menatap sesuatu. Hito bergabung dengan mereka, dan betapa kagetnya dia ketika melihat Yuki yang berpakaian seperti model, menunggunya. Yuki lalu melingkarkan syalnya di leher Hito, bilang bahwa dia sudah menghangatkannya untuk Hito. Hito panik mikir kalau orang lain bakal ngira mereka pacaran, karena mereka melakukan ini di hari Natal. Tapi kemudian, Yuki menggenggam tangannya dan bilang kalau memang itu niatnya. Yuki bilang ke Hito kalau mereka harus pacaran, dan Hito langsung gemetar, bingung dengan maksudnya. Yuki kemudian menjelaskan, saat dia melihat Hito tampak sedih dan gak nyaman tadi, dia menelepon Riko untuk meminta saran, dan Riko mengatakan bahwa dia harus membawa Hito kencan untuk membuat suasana hatinya lebih baik. Yuki bilang kalau dia ingin Hito bahagia dan ceria, karena ini hari Natal, dan meski malu, Hito akhirnya menerima tawaran baik Yuki. Mereka bergandengan tangan ketika berjalan-jalan di pasar, dan Hito mulai berpikir lagi tentang hubungannya dengan Yuki. Yuki mulai tertawa dan memerah karena nama dia juga berarti salju. Dia bilang meskipun dia tahu Hito nggak ngomong tentang dirinya, mendengar Hito bilang dia suka salju bikin Yuki senang. Hito jadi merah padam dengar itu, detak jantungnya jadi gak karuan. Tapi dia gak bisa berhenti merasa tertarik pada Yuki. Keesokan harinya, Riko datang dan bercerita ke kakaknya, bagaimana dia membantu Yuki memilihkan pakaian kencan, supaya bisa memberikan dampak maksimal padanya. Hito masih flirt dengan kejadian kemarin, dan bertanya ke Riko, apakah dia yakin Yuki punya perasaan romantis untuknya. Dia merasa sulit membayangkan Yuki bisa punya perasaan seperti itu. Tapi Riko yakin banget kalau Yuki suka banget sama Hito. Cuma Yuki sendiri yang belum menyadarinya. Hito masih susah percaya, jadi Riko mengeluarkan aplikasi yang mengukur kecocokan cinta bagi orang-orang yang belum jadi pasangan. Hito nggak percaya sama aplikasi semacam itu, tapi Riko bilang kalau aplikasinya cukup akurat, dan salah satu temannya pernah nembak gebetannya setelah lihat skor mereka, dan sekarang mereka pacaran. Riko mulai nanya Hito berbagai pertanyaan tentang interaksinya dengan Yuki, dan jawabannya positif. Hito mulai merasa lebih dan lebih percaya diri. Saat pertanyaan jadi lebih langsung, Hito jadi makin sadar. Tapi di akhir,
Ketika Riko nanya apakah dia atau Yuki pernah bilang suka satu sama lain dalam konteks non-romantis, Hito berbohong dan bilang tidak pernah. Dengan jawaban yang satu itu negatif, tetap saja skornya untuk afeksi timbal balik dengan Yuki mencapai 96%. Dan Riko bilang ke Hito kalau dia dan Yuki sebenarnya sudah seperti pasangan. Dia jadi semakin malu mendengarnya. Dan saat itulah Yuki pulang dari berbelanja. Hito merasa gampang aja ngobrolin hal-hal biasa dengan Yuki, tapi Riko nggak mau membiarkan mereka diam di situ aja. Tiba-tiba, Riko mulai tanyakan Yuki pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti yang diajukan ke Hito. Dan dengan setiap pertanyaan, Hito jadi makin malu. Yuki menjawab semua pertanyaan dengan iya, dan skornya adalah 100%. Jadi, Riko yakin banget sekarang kalau ada 196% afeksi timbal balik antara kakaknya dan pembantunya. Riko dengan yakin kalau sebentar lagi Yuki bakal jadi kakak iparnya. Kemudian, mereka makan malam sambil duduk di bawah meja yang nyaman. Dan Riko mulai membocorkan detail-detail memalukan tentang Hito. Hito panik karena nggak mau Yuki lihat sisi kekanak-kanakannya. Tapi Riko bisa menebak itu, dan dia juga bilang ke Yuki. Sekarang Hito benar-benar marah, dan dia memutuskan buat ngajarin adiknya pelajaran. Dia mencoba menendang Riko di bawah meja, tapi meski berkali-kali berhasil, dia nggak dapat reaksi apapun. Dia penasaran ada apa, dan mengintip di bawah meja, dan betapa kagetnya dia ketika dia menyadari kalau selama ini dia menendang Yuki, tapi bagi Yuki itu cuma seperti dorongan kecil. Namun, Yuki malah jadi merah padam, berpikir kalau Hito sedang mencoba menggoda di bawah meja, yang sebelumnya hanya dia lihat dalam film. Hito jadi panik juga setelah menyadari situasinya. Setelah menyadari apa yang telah dilakukannya selama 5 menit terakhir, Hito juga ikut panik. Melihat keduanya berwajah merah, Riko langsung menyatakan bahwa ini pasti karena ada rahasia antara dua lovebirds tersebut. Pagi berikutnya, Hitoyoshi kaget banget waktu dia nemuin Yuki tidur di sampingnya. Dia langsung grogi dah. Pelan-pelan dia keluar dari tempat tidur, lalu keluar rumah sambil sembunyiin sesuatu dari Yuki, yang bangun gara-gara dengar suara langkahnya. Di luar pintu, Hitoyoshi mulai kesal sama dirinya sendiri, soalnya dia nggak ngerti sama perasaannya. Akhir-akhir ini, Yuki sering banget mimpi buruk, dan dia bilang ke Yuki boleh tidur di sebelah dia biar lebih tenang. Dan Yuki langsung setuju aja. Tapi sekarang, dia agak nyesel bilang hal seberani itu, karena deket-deket Yuki bikin dia canggung. Belakangan ini, Hitoyoshi nggak bisa tidur nyenyak, karena Yuki selalu ada di dekatnya. Dan dia bingung harus gimana sekarang. Tiba-tiba, Yuki buka pintu dan nanya apa dia baik-baik aja. Hitoyoshi bilang kalau hari ini hari bersih-bersih tahunan, jadi dia bangun pagi, tapi sebenarnya itu cuma alasan ngelas aja. Pas Hitoyoshi mau bersih-bersih, dia sadar kalau dia nggak bisa terus jadi pengecut. Tapi, saat dia mikirin buat ngelakuin pengakuan ke Yuki, tiba-tiba ingatan tentang cewek yang dia sukai waktu kecil muncul. Cewek itu pernah nolak pengakuannya, dan bilang kalau dia nggak mencintainya. Hitoyoshi cuma butuh seseorang di sampingnya, karena merasa kesepian. Sementara itu, Yuki percaya sama cerita Hitoyoshi soal hari bersih-bersih, jadi dia mulai ngepel lantai setelah ngumpulin semua sampah. Dia ingat waktu pertama kali coba ngepel, dia pernah diolok-olok, tapi sekarang saatnya dia buktikan kemampuannya. Dia yakin bisa melakukannya, tapi Mochai punya rencana lain. Pas Hitoyoshi datang, dia lihat Yuki terjatuh lagi di lantai, basah kuyup dari air kotor. Mochai lagi berdiri di kepala Yuki, sambil goyang-goyang handuknya. Yuki minta maaf, tapi Hitoyoshi ngerti itu bukan salahnya. Dia angkat Mochai dan bilang ke Yuki, bisa mandi air hangat duluan. Tapi pas dia lihat Yuki dengan baju basah, jantungnya langsung berdegup kencang. Dia langsung merah karena malu dan buru-buru lari ke kamar mandi. Mikir kalau dia salah punya perasaan aneh sama orang yang sejenius dan polos kayak Yuki. Tiba-tiba, dia ingat gimana ibunya ninggalin dia. Terus cewek yang dia suka juga ninggalin dia setelah nolak cinta dia. Hitoyoshi pikir, dia nggak bakal kuat kalau Yuki ninggalin dia juga. Tiba-tiba, Yuki ngetok pintu dan nanya apa dia baik-baik aja. Soalnya dia kelihatan aneh dari pagi. Hitoyoshi buka pintu mau bilang kalau dia baik-baik aja. Tapi yang mengejutkan, Yuki lagi duduk di bawah, siap jadi bantalnya. Dia pengen banget Hitoyoshi letakkan kepalanya di pangkuannya, biar bisa lupain masalah-masalahnya. Tapi Hitoyoshi nggak mau. Gak mungkin deh. Apalagi perasaannya udah berantakan gini. Dia bilang ke Yuki,
Kayaknya malu banget buat anak SMA naruh kepala di pangkuan cewek. Tiba-tiba, Yuki jadi sedih banget. Dia nanya ke Hitoyoshi apa dia udah bosen sama dia. Lalu dia mulai nangis dan bilang bahwa dia cuma orang yang gagal. Yuki kaget banget sama air matanya. Soalnya udah lama banget dia nggak nangis. Dan Hitoyoshi jadi panik. Dia bingung harus ngapain, mau nyemangatin Yuki atau lari aja. Dan akhirnya dia mutusin buat kasih tahu Yuki supaya mandi biar nggak masuk angin. Yuki nurut dan pergi ke kamar mandi, tapi Hitoyoshi baru sadar dia ngasih respon yang salah banget pas Yuki lagi patah hati gitu. Dia jadi bingung, ada apa sih sama dirinya? Di sisi lain pintu, Yuki juga mikir yang sama. Setelah momen itu, Yuki jadi baper banget dan gampang nangis hanya karena hal-hal kecil, bahkan minta maaf meskipun itu bukan salahnya. Dia pertama kali nangis waktu Hitoyoshi bilang dia lupa beli lobak. Kemudian, pas Hitoyoshi bilang mochai udah terlalu gemuk, Yuki langsung nangis lagi karena dia udah kasih mochai makan berlebihan. Sampai-sampai dia nangis dan minta maaf, bahkan cuma karena ngelihat kucing di jalan berantem atau daun jatuh dari pohon. Hitoyoshi coba bilang ke Yuki bahwa itu bukan salahnya, tapi dia nggak tahu gimana caranya supaya Yuki merasa lebih baik. Dia tetap izinin Yuki tidur di sampingnya kalau dia lagi mimpi buruk, tapi gara-gara itu, Hitoyoshi jadi nggak bisa tidur sedikit pun. Dia mutusin buat tidur siang pada malam tahun baru, sementara Yuki sibuk ngebersihin rumah. Tapi, Yuki tiba-tiba datang nanya mau ajak dia belanja. Udah nggak ada, dan ninggalin catatan bilang dia pergi sebentar. Yuki agak sedih baca itu, tapi akhirnya dia pergi belanja barang mochai. Sayangnya, pasar yang biasa dia kunjungi lagi tutup karena akhir tahun, jadi Yuki terpaksa harus ke supermarket. Setelah itu, Yuki pergi ke supermarket yang benar-benar baru buat dia. Dia mau beli daging panggang buat makan malam. Pas dia pulang, dia ngelihat Hitoyoshi lagi masak untuk mereka berdua. Dan dia juga beli daging panggang. Tiba-tiba, Yuki nangis lagi, dan minta maaf karena merasa udah bikin kesalahan lagi. Setelah dia tenang, pas mereka mulai makan, Yuki nangis lagi. Hitoyoshi merasa sedih banget ngelihat itu. Karena meskipun dia udah usaha bikin Yuki bahagia, dia malah bikin Yuki nangis. Malam itu, Hitoyoshi mutusin buat tidur di sofa. Dan Yuki malah nutupin dia dengan selimut. Besoknya udah masuk tahun baru, dan Riko datang buat ngajak Hitoyoshi dan Yuki ke kuil pertama mereka di tahun ini. Yuki bilang ke Riko bahwa ini bakal susah karena Hitoyoshi tidur terlalu nyenyak, dan dia udah nggak bisa bangunin dia. Riko jadi nggak senang, karena Hitoyoshi tidur sampai kesiangan. Riko juga bilang hari ini bukan hanya hari baru, tapi juga ulang tahun Hitoyoshi. Yuki mendengar ini dan langsung nangis karena dia nggak tahu kalau ulang tahun majikannya itu. Riko kaget lihat Yuki nangis, dan Yuki bilang kalau kelenjar air matanya sepertinya bermasalah, soalnya dia nangis untuk hal-hal kecil. Dia bilang mungkin lebih baik dia tetap di dalam rumah, dan Riko ngerti. Riko akhirnya memutuskan untuk pergi ke kuil sama teman-temannya, dan bilang ke Yuki supaya jaga Hitoyoshi. Setelah itu, Yuki masuk ke dalam dan melihat smartphone Hitoyoshi di lantai. Tiba-tiba, Naka ngirimin pesan ke Hitoyoshi, bilang dia mau ke kuil bareng dia sama Yuki. Yuki mutusin buat ikut Naka, dan pas dia sampai di kuil, dia lihat Naka pakai baju tradisional, sementara dia sendiri pakai pakaian yang modis. Naka terkejut banget karena Yuki datang sendirian, tapi shocknya semakin besar ketika dia sadar. Yuki sebenarnya nggak tahu betapa pentingnya kunjungan ke kuil pertama tahun ini. Naka menjelaskan bahwa semua orang menyampaikan harapan mereka ke para dewa pada hari ini, dan mereka bisa menarik kertas yang memberitahukan keberuntungan mereka untuk sisa tahun ini. Yuki memutuskan buat menarik kertas keberuntungan, tapi pas dia baca isi kertasnya, dia langsung nangis karena dapat prediksi keberuntungan yang tidak pasti, dan mungkin dia bakal kehilangan banyak hal. Naka bawa Yuki keluar, di mana Yuki bilang bahwa ini pasti berarti dia bakal jauh dari Hitoyoshi tahun ini. Dia bilang sikap Hitoyoshi terhadapnya tiba-tiba berubah, dan Hitoyoshi jadi menjauh darinya. Yuki mulai nangis lagi, bilang kalau Hitoyoshi udah nggak butuh dia lagi, dan dia bakal ninggalin dia. Setiap kali Yuki mikirin tentang perpisahan dengan Hitoyoshi, air matanya nggak bisa berhenti mengalir. Naka bingung mau ngapain untuk menenangkan Yuki. Jadi dia mulai cerita tentang waktu dia sendiri, nggak bisa berhenti nangis. Naka cerita tentang saat mamanya meninggal, dan Yuki langsung nangis lebih keras lagi setelah denger itu. Naka bilang,
Mamanya pernah bilang kalau air mata itu mengalir ketika orang punya terlalu banyak emosi yang tertekan di dalam diri mereka. Jadi, dia sarankan Yuki buat biarin air matanya mengalir bebas, supaya beban di hatinya bisa lebih ringan. Dia bilang, kalau Yuki terus nangis, kesedihannya akan berlalu, dan dia bakal bisa tersenyum lagi. Dengar kata-kata Naka, bikin Yuki merasa lebih baik. Dan Naka bilang supaya Yuki nangis sepuasnya sebelum mereka pergi, bikin harapan ke hadapan para dewa. Setelah itu, mereka pergi ke kuil untuk menyampaikan harapan mereka, dan Yuki berdoa supaya dia bisa terus hidup bareng Hitoyoshi dan semua temannya. Sementara itu, Hitoyoshi masih tidur nyenyak saat dia dapat telepon dari ayahnya yang akhirnya balik ke kota. Hitoyoshi nggak bangun buat angkat telepon, jadi ayahnya mulai jalan pulang sendiri dengan diam-diam. Di sisi lain, saat Yuki pulang bareng Naka, dia bilang ke Naka bahwa hari ini ulang tahun Hitoyoshi. Naka jadi excited banget denger itu, dan dia kasih saran ke Yuki buat beli hadiah yang bagus, dan tunggu sampai mereka berdua untuk ngasih hadiah itu ke Hitoyoshi. Yuki bingung mau kasih hadiah apa, dan Naka nanya apa yang Hitoyoshi suka. Pemikiran pertama Yuki adalah potongan daging babi yang mereka beli dari toko Katsuda. Tapi Naka bilang itu nggak cukup spesial buat jadi hadiah ulang tahun. Yuki mikir lagi, dan dia ingat kalau Hitoyoshi suka action figure. Tapi, karena dia nggak tahu nama dari mainan itu, jadi dia bilang ke Naka kalau Hitoyoshi suka boneka. Untungnya, Naka pintar, dan dia bawa Yuki ke toko yang jual action figure. Yuki lihat sebuah mainan yang sudah dimiliki Hitoyoshi, dan dia mutusin buat beli itu untuk Hitoyoshi. Mikir bahwa Hitoyoshi pasti bakal suka. Naka bilang ke Yuki untuk mendapatkan itu, dia harus bermain seperti lotre. Dan dia harus terus main sampai dapat yang dia mau. Yuki langsung berusaha keras. Tapi setelah beberapa kali, dia cuma dapat mainan yang mengkilap, dan bukan yang dia inginkan. Dia mulai nangis, mikir kalau dia nggak bisa ngelakuin apa-apa dengan benar, dan Naka berjuang buat nenangin dia. Tiba-tiba, ada seorang cowok keren datang dan nanya ke Yuki, apakah dia mau belajar mantra buat dapetin mainan yang benar dari mesin gacha. Yuki penasaran. Dan pria itu bilang, kalau hal pertama yang harus dia lakukan adalah ngilangin air matanya, karena roh jahat tinggal di dalam air mata, dan bisa ngurangin rasa percaya diri. Dia terus bilang ke Yuki kalau dia butuh tekad dan insting pembunuh, supaya mesin itu mau dengerin dia. Yuki saking putus asanya sampai percaya sama dia, dan dia hampir mengancam mesin gacha itu sambil bilang bahwa dia bakal membunuh mesin itu, kalau dia nggak dapat mainan yang diinginkan kali ini. Naka sama cowok itu kaget banget sama semangatnya Yuki. Tapi yang mengejutkan, trik itu berhasil, dan dia dapat action figure yang dia mau. Yuki langsung seneng banget dan ngomong terima kasih ke cowok itu, yang bilang bahwa dia juga pernah ngalamin hal kayak gini pas mau beli mainan buat anaknya, jadi dia nggak mau lihat Yuki kayak gitu. Setelah itu, cowok itu pergi untuk belanja, dan Yuki ngeliat dia keren dan baik hati. Di sisi lain, Riku bangunin Hitoyoshi dengan chop karate di kepala, dan nanya dia mau tidur berapa lama di hari ulang tahunnya. Riku bilang kalau ayah mereka bakal pulang, dan sebelum Hitoyoshi bisa benar-benar mencerna itu, dia ngeliat catatan Yuki yang bilang dia pergi ke kuil. Hitoyoshi panik baca itu, karena dia belum kasih tahu Yuki soal ayahnya. Dan Riku ngerasa itu aneh banget. Soalnya Hitoyoshi seharusnya udah bilang dari dulu, karena mereka tinggal bareng. Kata-kata itu bikin Hitoyoshi langsung terpuruk, dan dia bilang kalau komunikasi itu nggak gampang, bahkan sama anggota keluarganya sendiri. Dia masih ingat hari ketika ibunya pergi, dan dia bahkan nggak bisa nanya ke ayahnya kenapa. Dia juga nggak bisa nanya tentang ekspresi menakutkan di wajah ayahnya, dan setelah hari itu, hubungan mereka mulai renggang. Gak lama setelah itu, ayahnya kerja di luar negeri dan jarang pulang. Jadi dia nggak pernah punya kesempatan buat nanya soal perceraian mereka. Sekarang, pas dia mikir buat ngenalin Yuki ke ayahnya, dia takut kalau ayahnya bakal marah ke mereka berdua. Tiba-tiba, dia dapat pesan yang bikin dia keluar dari kenangan itu. Pesan itu dari Naka, yang bilang supaya Hitoyoshi nyemangatin Yuki karena dia dapat hasil buruk dari undian. Dalam hitungan detik, Yuki balik ke rumah dengan mata bengkak dan buru-buru ganti baju jadi kostum pelayannya. Hitoyoshi langsung bilang ke Yuki bahwa ayahnya bakal pulang, dan dia masih belum tahu kalau Yuki itu seorang assassin. Dia coba kasih saran ke Yuki, tapi akhirnya dia urungkan niatnya. Dia mikir,
Kalau dia coba nyembunyiin Yuki dari ayahnya, itu sama aja dengan ninjek kerja keras Yuki buat jadi normal. Jadi dia janji bakal melindungi Yuki, gak peduli apapun yang ayahnya bilang. Riko mulai gombalin Hitoyoshi dan manggil dia si tukang gombal. Tapi dia minta Hitoyoshi buat bilang semua itu langsung ke muka Yuki, biar hasilnya lebih baik. Saat mereka lagi menggosip, ayah mereka tiba-tiba pulang, dan dia adalah cowok keren yang ditemui Yuki di pasar. Riko langsung lari buat peluk ayahnya, tapi Hitoyoshi agak nervous dan menjaga jarak. Dia akhirnya mutusin buat kasih tahu ayahnya tentang Yuki. Pas Yuki turun setelah ganti baju, ayahnya udah dengar semua info penting tentang Yuki. Mereka duduk buat ngobrol, sementara Hitoyoshi siapin kopi, dan ayahnya bilang bahwa dia kenal dengan mantan guru Yuki. Ayahnya mulai cerita tentang bagaimana dia kenal dengan guru Yuki yang dulu, yang merupakan orang yang terhormat. Mereka ngobrol tentang bagaimana mantan guru Yuki itu minta ayahnya untuk menjaga Yuki setelah dia meninggal. Sementara Hitoyoshi cuma dengerin, merasa kayak dia satu-satunya yang ketinggalan informasi. Persis kayak pas orang tuanya bercerai. Hitoyoshi mulai merasa kesepian, dan dia sadar ada banyak hal yang dia nggak tahu tentang ayahnya atau tentang Yuki. Dia tiba-tiba ngerti bahwa dia selalu berasumsi tentang apa yang orang lain pikirkan, dan dia belum pernah langsung tanya mereka buat tahu kebenarannya. Sementara itu, ayahnya udah selesai ngobrol sama Yuki dan mutusin buat ke rumah Riko buat ngobrol sama ibunya. Riko bilang seharusnya ayahnya tinggal buat merayakan ulang tahun Hitoyoshi, tapi ayahnya jawab kalau Hitoyoshi tuh bahkan nggak peduli sama ulang tahunnya. Dia lalu ngucapin selamat karena Hitoyoshi udah umur 16 tahun dan kasih dia hadiah dari ayah dan ibunya. Dia bilang setelah itu, dia bakal pergi ke meeting perusahaan dan balik lagi ke luar negeri. Ini bikin Hitoyoshi merasa ragu lagi, karena dia khawatir nggak bisa komunikasi dengan ayahnya dengan baik kayak kali ini juga. Sementara ayahnya dan Riko duduk di taksi, Hitoyoshi mutusin buat ngelawan rasa ragu itu. Dia pegang pintu taksi dan minta izin ke ayahnya, supaya Yuki bisa tinggal di sini. Ayahnya cuma bilang ke Hitoyoshi dan nanya dia mau ngapain, dan Hitoyoshi bilang dia pengen Yuki tinggal sama dia. Ayahnya bilang buat teruskan keputusannya, dan dia bakal jelasin semuanya ke ibunya. Setelah itu, ayahnya pergi, dan Hitoyoshi merasa lebih baik karena ini adalah pertama kalinya dia bisa nyampein sesuatu ke ayahnya. Di belakangnya, Yuki merasa senang karena Hitoyoshi bilang dia mau dia tetap tinggal. Tapi sebelum dia sempat ngomong, Hitoyoshi dapat telepon dari ayahnya yang minta handphone itu diserahkan ke Yuki. Ayahnya lalu bilang ke Yuki bahwa Hitoyoshi udah mulai berubah karena dia. Ayahnya minta Yuki untuk terus menjaga Hitoyoshi di masa depan. Yuki langsung dapat emosi campur aduk. Dan setelah teleponnya selesai, dia kumpulin semua keberaniannya buat minta Hitoyoshi melihat pemandangan malam bersamanya. Begitu Hitoyoshi setuju, dia langsung angkat Hitoyoshi ke pelukannya dan melompat ke atap sambil terengah-engah dan memegang dadanya yang kayaknya susah banget dengan semua stres ini. Saat matahari mulai tenggelam, Yuki ngucapin selamat ulang tahun ke Hitoyoshi dan kasih dia action figure yang dia beli. Tapi shocknya, dia udah menggenggamnya terlalu keras sampai patah. Dia udah mau nangis lagi, tapi Hitoyoshi sekarang ngerti perasaannya. Dia sadar seberapa tegangnya Yuki, pasti selama dia berusaha menghindari percakapan yang jujur sama dia, dan dia nggak mau ngelakuin itu lagi. Dia mutusin buat jujur tentang perasaannya, dan bilang ke Yuki bahwa action figure itu dari acara favoritnya, waktu dia kecil, pas orang tuanya masih bersama. Dia bilang ke Yuki tentang rasa tidak amannya, dan betapa dia udah menghindari ayahnya sejak ibunya pergi. Hitoyoshi juga bertanya-tanya, apakah dia bisa memperbaiki hubungan mereka. Dia lalu bilang ke Yuki bahwa dia nggak mau hubungan mereka rusak, cuma karena kurang komunikasi. Dan itu sebabnya dia ingin hidup kayak keluarga yang berbagi segalanya. Dengar kata-kata Hitoyoshi, Yuki jadi keingatan keluarganya dan mulai nangis lagi. Tapi kali ini, air matanya adalah air mata kebahagiaan. Dia nanya ke Hitoyoshi, apakah dia beneran bisa jadi keluarganya. Dan Hitoyoshi dengan sabar bilang bahwa cuma dia yang bisa ngelakuin itu, karena dia suka sama Yuki. Dia nggak sabar nunggu jawabannya, dan waktu Yuki bilang dia juga suka sama Hitoyoshi, dia nggak merasakan ada perasaan romantis di baliknya. Dan sekarang, giliran Hitoyoshi yang nangis. Begitu dia balik ke kamarnya,
Hitoyoshi langsung terbawa perasaan dan nangis. Mikir, meskipun dia udah berani ngungkapin perasaannya ke Yuki, dia merasa perkataan Yuki hanya suka sebagai keluarga. Dia merasa pertama kalinya sakit hati yang sesungguhnya. Sementara itu, Yuki lagi potong kubis di dapur. Tiba-tiba pengakuan Hitoyoshi muncul di pikirannya. Dia mulai nginget-nginget wajah Hitoyoshi yang tersenyum berulang kali. Dan tiba-tiba, dia memegang dadanya karena ada perasaan yang belum dia kenal mulai muncul di dalam dirinya.